Cerita kita dimulai pada pukul 7 pagi, saat tokoh utama kita lari sejauh 10 km lalu. Pada pukul 12 siang, dia melakukan latihan pukulan kepala sebanyak 500 kali. Terakhir, pada pukul 5 sore, dia menjalani latihan intensif di pusat kebugaran dengan 3 latihan besar, di mana dia melakukan 10 set, masing-masing 10 repetisi. Dia bahkan mengundurkan diri dari pekerjaannya untuk melanjutkan regimen ini selama 14 hari berturut-turut. Saat berolahraga, dia mengingat seseorang yang pernah bertanya kepadanya mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu gila. Dia tahu jawabannya. Mungkin menjadi gila sebenarnya lebih baik untuknya. Sementara itu, dia membuka jendela statusnya untuk memeriksa. Setelah melihatnya, keringat mulai menetes di wajahnya. Saat dia melihat layar dengan panik, dia mengetahui bahwa pintu menuju akhir hari akan segera terbuka. Dengan hanya tersisa 5 detik, dia direkomendasikan sebuah pencarian yang melibatkan pelatihan-latihan jantung dan belajar kendo. Saat hitungan mundur mendekati 0, detak jantung protagonis kita bertambah cepat. Ini semua dimulai 15 hari yang lalu, ketika tiba-tiba pemberitahuan muncul di ponsel semua orang di kota, memperingatkan mereka tentang bencana kritis yang melibatkan monster yang muncul di berbagai tempat. Pada hari yang sama, seorang streamer muda menyiarkan langsung saat monster muncul di belakangnya. Para pemirsa di streaming langsung mulai memperingatkannya untuk melarikan diri, tetapi awalnya dia terlalu takut untuk bereaksi, dan tidak menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh monster itu. Mengabaikan peringatan dari pemirsa, monster itu menyerangnya. Karakter utama kita, Lee Ho-ing, yang berusia 29 tahun, juga menonton siaran langsung ini. Dia terkejut karena monster itu terlihat sangat nyata baginya. Dia juga sedikit heran dengan pesan teks peringatan bencana aneh yang diterima orang-orang hari itu. Lee sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan sering menemukan video tentang monster itu palsu. Dia juga tidak percaya pada semua hal ini karena tenggelam dalam pikirannya. Mata Lee tertuju pada monster yang tergeletak di tanah dalam perangkap, dalam keadaan menyedihkan. Monster yang menatap Lee dengan polos tampak, seperti pemandangan aneh di tengah jalan. Pada saat yang sama, monster itu tampak agak menakutkan baginya, yang membuat Lee memutuskan untuk mengabaikannya dan terus bergumam, bahwa ini adalah hari ketika guru utama akan datang. Melihat Lee pergi, monster itu menatapnya dengan tatapan menyedihkan dan polos, yang menghentikan Lee di jalurnya. Dia merasa bahwa mungkin monster itu meminta bantuannya, dan itu lucu. Perilaku di tengah situasi yang suram seperti itu membuatnya tampak lebih aneh baginya. Meskipun dia berusaha mengabaikan monster itu dan pergi, makhluk tersebut menunjukkan kepadanya foto keluarganya, yang membuat situasi menjadi emosional dan membuatnya mulai menangis. Melihat ini, Lee menjadi kontemplatif dan akhirnya memutuskan bahwa dia harus membantu monster itu. Setelah dia membantu, monster itu memberinya pil goblin perak. Setelah memeriksa pil itu, jendela status muncul, tetapi tidak menentukan apa yang akan terjadi jika dia mengonsumsinya. Kembali ke rumah setelah latihannya, Lee masih merenungkan pil itu, sementara berita di TV menginformasikan bahwa bangunan besar yang tidak dikenal, menyerupai menara, muncul di seluruh dunia. Dilaporkan bahwa semua orang yang dikirim oleh militer ke menara-menara ini telah kehilangan kontak dengan dunia luar. Menyaksikan perkembangan ini, detak jantung protagonis kita, Lee Ho-ing, semakin cepat. Saat dia melihat berita tentang monster dan bangunan-bangunan aneh ini, dia mulai bertanya-tanya apakah kiamat benar-benar telah dimulai. Tiba-tiba, sebuah ledakan besar terjadi di luar gedungnya, yang mendorongnya untuk segera berbalik dan melihat keluar. Di sana, dia melihat orang-orang berteriak dan berlari ke segala arah di jalanan. Di tengah jalan, sebuah bangunan yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul, membayangi seluruh langit. Dihadapkan dengan pemandangan yang tidak nyata ini, Lee Ho-ing membuat keputusan impulsif dan menelan pil emas, yang bahkan baginya terasa seperti tindakan gila. Segera setelah dia menelan pil itu, aliran energi yang kuat melonjak melalui tubuhnya, membuatnya merasa seolah-olah dia mengambang di udara. Matanya mulai bersinar biru, dan aura mengelilinginya. Jendela status muncul di depannya, mengungkapkan bahwa dia telah memperoleh jendela status bijak, yang akan memberikan panduan dengan tingkat kelangsungan hidup tertinggi dalam situasi saat ini. Selain itu, dia menerima sebuah buku yang awalnya tampak aneh baginya. Ketika dia membuka buku itu, cahaya terang bersinar dari dalam. Jendela status memberinya panduan yang memberitahunya bahwa pintu menuju akhir hari akan segera terbuka, menampilkan waktu yang tersisa sebagai 15 hari, 4 jam, 12 menit, dan 52 detik.
Jendela status menyarankan dia untuk mempersiapkan diri dan merekomendasikan pencarian yang melibatkan latihan kekuatan, latihan kardio, dan belajar kendo. Mengikuti rekomendasi dari pemandu, dia memutuskan untuk menyerahkan segalanya dan fokus hanya pada latihan selama 15 hari ke depan. Ketika hitungan mundur berakhir, setelah 15 hari, dia menemukan dirinya di tengah hutan. Di depannya, jendela status menampilkan pesan. Pintu akhir telah terbuka. Dia melihat sekeliling hutan yang tidak dikenalnya, yang tampak aneh seperti yang dia bayangkan. Di dekat tangannya, dia menemukan pedang yang tumpul. Segera setelah dia mengambil pedang itu, beberapa jendela status mulai muncul di depannya, mengumumkan bahwa permainan dimulai sekarang. Dia diberitahu bahwa tes bakat telah selesai dan, setelah menganalisis data, dia telah diberi kelas yang sesuai, yaitu pendekar pedang tempur. Selain itu, dia disarankan untuk memeriksa jendela status untuk informasi lebih lanjut. Melihat berbagai jendela status, Li Hoing awalnya merasa kewalahan dan tidak tahu mana yang harus dibaca terlebih dahulu. Salah satu jendela yang menampilkan profilnya mencantumkan kelas, keterampilan, dan stamina yang dimilikinya. Setelah membacanya, Li menjadi senang karena dia resmi menjadi pendekar pedang tempur. Kemudian, jendela status lain muncul di hadapannya, menawarkan dua misi yang harus dia selesaikan. Opsi pertama mengharuskannya bertahan hidup di hutan selama 60 menit, atau dia bisa menemukan gerbang keluar dan menyelinap pergi. Membaca ini, Li tidak panik. Sebaliknya, semua ini tampak seperti tutorial baginya. Melihat semua detail ini, Li menyadari bahwa alasan jendela status bijak sebelumnya menyarankan dia untuk berolahraga mungkin, karena sudah mengetahui situasi seperti ini akan terjadi. Tiba-tiba, Li Hoing mendengar suara aneh dari semak-semak, yang membuatnya sedikit cemas. Pada saat itu, jendela status muncul, memberitahunya bahwa tutorial telah dimulai. Dari semak-semak, monster yang tampaknya tidak bersalah dan imut muncul, menatap Li dengan ekspresi polos. Li sejenak bingung oleh wajah monster itu yang tampak lugu. Namun, situasi dengan cepat berubah ketika monster itu mulai menggeram keras. Matanya berubah merah, dan cakar besar menonjol dari tubuhnya. Dengan cepat, monster itu melompat ke arah Li dalam serangan yang cepat. Namun, Li tidak panik sama sekali. Di udara, dia dengan terampil menggunakan pedangnya untuk menyerang monster itu dengan serangan pedang dasar. Setelah mengalahkan monster itu, jendela status muncul dan menunjukkan bahwa Li Hoing telah memperoleh pengalaman karena membunuh rakun bertanduk satu. Melihat ini, Li mulai berpikir bahwa mungkin monster itu mati dengan satu serangan, karena merupakan monster tutorial, yang dibuat untuk menjelaskan sistem pertarungan dan kelemahan musuh. Selain itu, dia menyadari bahwa menggunakan serangan pedang dasar menghabiskan 2 megapiksel dari total 10 megapiksel, yang berarti dia hanya bisa mengeksekusi keterampilan itu 5 kali sebelum kehabisan mana. Dengan mengingat hal ini, Li memutuskan untuk menghemat MP-nya dengan menggunakan serangan pedang dasar sesedikit mungkin. Dia memilih untuk berburu monster hanya dengan pedangnya, tanpa menggunakan keterampilan apapun. Setelah membunuh beberapa monster, levelnya meningkat, yang juga mengembalikan sebagian HP dan MP-nya serta memberinya pengalaman baru. Jendela status kemudian memberitahu Li Hoing, bahwa setiap kali dia naik level, dia akan mendapatkan poin yang dapat digunakan untuk meningkatkan statistiknya. Saat ini, dia memiliki 2 poin tersisa. Dia senang karena naik level, terutama karena mananya hampir habis. Namun, kegembiraannya tidak bertahan lama. Jendela status tiba-tiba memberitahunya bahwa levelnya sedang disesuaikan, mengatur ulang dia kembali ke level 1. Penyesuaian ini sangat mengecewakannya, dan wajahnya memucat. Hal ini terjadi karena dia memiliki jendela status bijak, yang menyebabkan kenaikan levelnya lebih lambat dibandingkan pemain lain. Menyadari hal ini, Li merasa sangat putus asa dan bingung. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa naik level secara efektif jika hal ini terus berlanjut. Tiba-tiba, ketika Li Hoing memeriksa jendela profilnya lagi, dia merasa sedikit lega karena jendela itu masih menunjukkan bahwa dia memiliki 2 poin tersisa, meskipun levelnya disesuaikan ulang. Poin-poin ini memungkinkan dia untuk meningkatkan stamina, kekuatan, kelincahan, atau kepekaan. Awalnya, dia bingung melihat poin-poin itu masih ada. Namun, dia segera merasa senang, mengingat ini adalah kemampuan seperti serangga yang sangat kuat. Li mulai merenungkan atribut mana yang harus ditingkatkan. Mengingat perannya sebagai pendekar pedang tempur, kekuatan dan kelincahan tampak seperti pilihan terbaik.
Meningkatkan kekuatan akan membuat serangannya lebih kuat, sementara meningkatkan kelincahan akan meningkatkan kecepatan dan refleksnya. Namun, dia merasa kurang dalam kepekaan, yang tampaknya menjadi pilihan terbaik baginya. Jadi, dia memutuskan untuk meningkatkan sensitivitas guna meningkatkan kesadaran tempur dan responsnya secara keseluruhan. Setelah meningkatkan sensitivitas, Li Hoing merasa sangat senang dengan keputusannya, karena itu secara signifikan meningkatkan kemampuannya untuk menemukan rakun yang sebelumnya sulit dilacak. Sekarang, dengan sensitivitas di level 20, dia merasa seolah-olah bisa merasakan segala sesuatu di sekitarnya, memberinya kesadaran yang lebih tinggi tentang lingkungannya. Tiba-tiba, suara geraman keras terdengar dari belakangnya, menimbulkan bayangan ketakutan di wajahnya. Saat dia berbalik, keringat mulai menetes dari alisnya. Dia panik karena yang dilihatnya adalah rakun bertanduk satu alpha, makhluk tangguh yang tampak marah. Monster ini dikelilingi oleh aura merah yang mengancam. Jendela status mengingatkannya bahwa dia harus mengalahkannya. Monster itu tampak sangat marah, dengan urat nadi yang terlihat berdenyut di tubuhnya, tempat darah merembes keluar, bersinar ganas dalam amarahnya. Saat menginjak tanah, cakarnya yang tajam menggali dalam ke bumi. Dengan cepat, rakun itu menggunakan kakinya yang kuat untuk melompat ke arah Li dengan agresif, menutup jarak di antara mereka. Melihat rakun itu menyerang, Li dengan cepat menghindar ke samping tepat saat monster itu menabrak pohon, mengakibatkan ledakan keras. Li terkejut dengan kecepatannya, bertanya-tanya apakah itu mungkin monster boss, karena kehadirannya yang begitu tangguh. Tanpa memberi Li jeda, rakun yang bersinar dengan amarah menyerangnya lagi. Li mengamati bahwa rakun ini berbeda dari yang lain. Keganasan dan kekuatannya membedakannya. Kali ini, Li memutuskan untuk tidak menghindar ke samping. Saat rakun itu mendekat, Li sedikit bergeser ke samping dan dengan cepat membalas dengan pedangnya, menyerang monster itu dalam satu tebasan. Dengan mengalahkan musuh tangguh ini, Li menyelesaikan kues tersembunyi dan dihargai dengan emas sebagai hadiahnya. Kemenangan ini tidak hanya memberinya hadiah nyata, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dirinya dalam menangani musuh yang lebih kuat. Setelah mengalahkan monster itu, Li berdiri, mengambil napas dalam-dalam, merasa lega dan berkata, "Aku sebenarnya level 7 setelah semua ini." Jendela status memberitahunya bahwa tutorialnya telah selesai, yang membawa kegembiraan luar biasa bagi Li. Dia menutup matanya dan mengambil napas lega, karena jam terakhir terasa seperti selamanya baginya. Tiba-tiba, dia mendengar suara banyak orang. Membuka matanya perlahan, Li melihat beberapa orang di sekitarnya, dan menemukan dirinya telah dipindahkan ke lokasi yang berbeda. Mereka semua berada di bawah cahaya merah terang yang bersinar. Mereka tampaknya berada di dalam sebuah gedung aneh dengan speaker yang dipasang di sekitar ruangan. Dari speaker, sebuah suara menyambut semua orang dan memberi selamat, karena telah berhasil menyelesaikan tutorial mereka. Ini menandai dimulainya fase berikutnya dari perjalanan mereka di dunia baru, yang tidak biasa dan menantang. Saat suara bergema melalui speaker, semua orang yang hadir bereaksi dengan terkejut dan melihat ke atas. Beberapa panik, yang lain marah, tetapi semuanya fokus pada speaker. Suara dari speaker memberitahu mereka bahwa tempat mereka berdiri adalah dasar menara, dan mereka saat ini berada di wilayah C2567. Li Hoing dengan hati-hati menganalisis sekelilingnya dan memperhatikan bahwa di antara kerumunan, ada 14 pria dan 11 wanita yang tampaknya juga telah menyelesaikan tutorial mereka, dilihat dari penampilan dan ekspresi mereka. Li mengamati orang-orang di sekitarnya. Mereka berdiri diam, tetapi tampak tajam dan ketakutan. Mereka semua menuntut untuk mengetahui di mana mereka berada dan bersikeras, agar bisa dipulangkan ke rumah. Di tengah kekacauan ini, Li tetap tenang, menilai situasi, dan mencoba mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang lingkungan barunya yang misterius. Tidak seperti yang lain, Li tidak panik, karena dia memiliki pengetahuan sebelumnya tentang kejadian ini. Dia merasa bersyukur karena sudah mempersiapkan diri. Jika tidak, mungkin dia akan berada dalam keadaan tertekan seperti yang lain. Mengamati kepanikan di sekitarnya memang menyebabkan dia sedikit cemas, tetapi dia menenangkan dirinya dan membangun kembali kepercayaan dirinya. Bertekad untuk bertahan hidup dan menemukan jalan keluar, tidak peduli keadaannya. Tiba-tiba, di tengah kerumunan yang berkumpul, seekor kelinci muncul menyapa semua orang dengan senyuman. Ini adalah Kumkum, yang mengumumkan dirinya sebagai si manis menara dan manajer lantai bawah. Kemunculan tiba-tiba Kumkum di antara mereka membuat banyak orang semakin takut.
Melihat ketakutan mereka, Kumkum mengerti bahwa reaksi seperti itu wajar, mengingat lingkungan baru yang asing dan mengejutkan. Namun, sikap ramahnya menunjukkan bahwa dia mungkin ada di sana untuk membantu atau membimbing para pendatang baru saat mereka menyesuaikan diri dengan tantangan menara. Li Hoing yang tertarik dengan sosok seperti kelinci itu, melangkah maju dan bertanya kepada Kumkum, "Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Jika ini benar-benar akhir dunia, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?" Kumkum tampak bersemangat mendengar pertanyaan Li, tetapi Li merasa sikapnya agak aneh, yang sedikit membuatnya gelisah. Kumkum kemudian berbicara kepada semua 22 pemain, memberitahu mereka bahwa mereka harus berpartisipasi dalam permainan dengan risiko nyawa mereka. Saat dia berbicara, ekspresinya berubah jahat secara tidak menyenangkan, menambahkan kesan mengancam pada kata-katanya. Mendengar ini, semua orang membeku ketakutan, tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Dengan tawa kecil, Kumkum terus mengungkapkan bahwa semua manusia di bumi saat ini berada di dalam menara, dan mereka harus bekerja sama dalam misi di setiap lantai untuk memanjat menara. Li yang mendengar tanggapan Kumkum yang tidak pasti tentang kemungkinan kembali ke kehidupan normal setelah memanjat menara, menekan lebih jauh dan bertanya, "Apa gunanya memanjat menara?" Kumkum berbalik, berjalan maju sambil tersenyum, dan menjawab dengan samar, "Apakah ada kebutuhan untuk mencari makna dalam berbagai hal?" Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut akan hidup atau mati, atau rasa sakit yang mencerminkan keterpisahan yang membingungkan dari situasi mengerikan yang mereka hadapi. Dia kemudian mengungkapkan fakta yang mengerikan. Mereka yang tidak memanjat menara hanya menunggu kematian. Berbalik kembali ke arah kelompok, dia menambahkan, "Banyak orang sudah meninggal dalam tutorial." Informasi ini mengirimkan gelombang kepanikan melalui kelompok, karena mereka mulai memahami betapa seriusnya situasi mereka. Setelah mendengar wahyu Kumkum tentang konsekuensi mematikan dari kegagalan tutorial, Li diliputi rasa takut. Dia menyadari untuk pertama kalinya, bahwa banyak orang mungkin tidak berhasil melewati tutorial ini semudah yang dia lakukan. Pikiran tentang anak-anak yang rentan dan kenalan lanjut usia yang berpotensi menghadapi kematian semakin meningkatkan kecemasan dan ketakutannya. Kumkum kemudian melihat kelompok itu dan dengan dingin bertanya, "Apakah ada yang siap untuk mencoba membunuhku?" Pertanyaan aneh dan tiba-tiba ini meresahkan semua orang. Kemudian, Kumkum menambahkan bahwa siapapun yang membantunya akan menerima hadiah khusus dan kesempatan untuk pulang. Li curiga dengan kata-kata Kumkum. Mereka terdengar seperti jebakan baginya. Terlebih lagi, meskipun Kumkum tidak terlihat mengesankan secara fisik, levelnya yang tinggi membuat Li meragukan kemampuannya sendiri untuk menghadapi makhluk itu secara langsung. Dihadapkan dengan ketidakpastian tentang niat sebenarnya Kumkum dan kemampuan dirinya sendiri, Li memutuskan untuk mundur dengan tenang dan mengamati keputusan yang lain, mempertimbangkan pilihannya sebelum melakukan gerakan apapun. Saat Li bergulat dengan kebingungan dan keraguannya, jendela status muncul di hadapannya, mendorongnya untuk membantu manajer lantai bawah, Kumkum. Meskipun ada arahan dari jendela status, Li tetap waspada, tidak yakin apakah menyerang Kumkum hanyalah sebuah jebakan. Di tengah perenungannya, seorang pria muda tiba-tiba melangkah maju. Tampaknya, seseorang ingin menerima tantangan yang ditetapkan oleh Kumkum. Dengan senyum percaya diri, dia menghadapi Kumkum dan berkata, "Jika kau sangat ingin mati, maka aku harus membunuhmu. Tidakkah kau pikir begitu?" Dia dengan cepat maju, menghunus pedang, dan dengan agresif menyatakan, "Aku akan memastikan untuk menimbulkan rasa sakit sebanyak mungkin sebelum kau mati." Meskipun postur dan kata-kata pemuda itu mengancam, ekspresi Kumkum tetap tidak terganggu. Tidak ada tanda-tanda ketakutan di wajahnya. Dia terus tersenyum dengan tenang. Ketika pedang mendekati wajahnya, Kumkum menghentakkan kakinya ke tanah, dan situasi berubah secara mengejutkan. Dengan gerakan cepat, Kumkum meninju wajah pemuda itu, membuatnya terbang ke belakang dan jatuh ke tanah dengan cipratan darah. Pukulan tunggal ini menunjukkan kekuatan mematikan yang membuat semua orang yang hadir ketakutan. Kumkum, yang sekarang menyerupai kelinci binaragawan, berdiri dengan darah di pakaiannya. Dengan acuh tak acuh, dia menggaruk kepalanya dan berkomentar, "Aku secara tidak sengaja menyerang balik." Kerumunan, yang menyaksikan mayat pemuda itu, diselimuti suasana ketakutan yang nyata. Mereka membeku, tidak dapat bergerak, atau mengalihkan pandangan dari pemandangan suram tersebut. Li merasakan gelombang kelegaan bercampur dengan ketakutan. Bersyukur bahwa dia tidak melangkah maju sendiri,
tetapi terguncang oleh realisasi apa yang mungkin terjadi. Butiran keringat mengalir di wajahnya saat dia merenungkan sifat Kumkum yang berbahaya dan tidak terduga serta realitas suram situasi mereka di menara. Setelah insiden mengejutkan itu, Kumkum kembali ke bentuk normalnya dan mencoba meyakinkan kerumunan yang ketakutan bahwa apa yang terjadi hanyalah kesalahan. Namun, penjelasannya yang acuh tak acuh tidak banyak menenangkan mereka yang menyaksikannya. Secara bersamaan, jendela status muncul kembali di hadapan Lee, sekali lagi mendesaknya untuk membantu manajer menara. Perintah yang berulang ini menambah unsur urgensi dan kebingungan pada situasi yang sudah tegang. Kumkum menggaruk kepalanya menahan cegukan, lalu melangkah maju dan mengulangi pertanyaannya, menanyakan apakah ada orang lain yang bersedia membantunya. Sikapnya yang tampaknya santai sangat kontras dengan kekerasan yang baru saja terjadi, membuat atmosfer semakin meresahkan. Mendengar pertanyaan itu lagi, kerumunan secara naluriah mundur karena takut. Tidak ada yang ingin menjadi sukarelawan berikutnya dalam apa yang tampaknya menjadi permintaan yang berbahaya dan berpotensi mematikan. Saat Kumkum yang masih berlumuran darah, dengan polos mengulangi pertanyaannya kepada mereka, semua tetap diam dalam ketakutan. Namun, Li Hoing sibuk dengan jenis perhatian yang berbeda. Dia mulai mempertanyakan mengapa pemandu itu mungkin telah menyesatkannya. Tiba-tiba, mata Li mulai bersinar dengan kilauan emas. Jendela status memberitahunya bahwa mata sagenya telah diaktifkan, keterampilan yang memungkinkannya untuk melihat jendela status orang lain. Penasaran dengan perkembangan baru ini, Li mulai mengeksplorasi kemampuan mata sage melalui jendela statusnya. Dia menganggapnya menarik, tetapi juga bingung dengan kemunculan keterampilan ini secara tiba-tiba. Aktivasi mata sage pada saat kritis seperti itu menunjukkan bahwa Li mungkin memiliki akses ke informasi yang dapat mengklarifikasi motivasi di balik tantangan menara dan perilaku aneh Kumkum. Alat baru ini bisa menjadi penting dalam menavigasi lingkungan menara yang berbahaya dan misterius. Kemampuan ini menawarkan Li keuntungan potensial dalam memahami dan mungkin memengaruhi hasil interaksi serta tantangan di masa depan. Dengan bantuan mata sage, Li menganalisis Kumkum dan memperhatikan tanda jahat padanya, yang menunjukkan beberapa aspek gelap dari karakternya. Namun, selama analisisnya, Li menemukan sesuatu yang lain, sesuatu yang meyakinkannya bahwa pemandu itu tidak berbohong. Tertarik dengan wahyu ini, Li melangkah maju dengan percaya diri untuk menawarkan bantuannya kepada Kumkum. Kumkum, yang mendapati kepercayaan diri Li menarik, tersenyum dan mulai membahas level Li. Sebagai tanggapan, Li bertanya, apakah level benar-benar penting dalam melakukan hal yang benar? Jawaban ini memicu perubahan yang tidak menyenangkan dalam Kumkum. Pikiran jahat muncul di benaknya, dan sorot mengancam kembali terlihat di matanya. Meskipun perubahan ini meresahkan, Kumkum tetap mempertahankan fasad ketenangan. Dia setuju dengan Li, tetapi dengan jelas menyembunyikan niat aslinya di balik sikapnya yang tenang. Saat Li bersiap untuk menyerang, seorang gadis dari belakang berteriak, memperingatkannya tentang bahaya. Dia mengingatkan Li tentang insiden kekerasan yang baru saja terjadi. Pemain lain juga mulai mendesaknya untuk berhenti, menjelaskan risiko yang akan dia hadapi. Namun, dengan tenang, Li meyakinkan mereka bahwa dia memiliki rencana. Kepercayaan dirinya berhasil menenangkan kerumunan, termasuk gadis itu, yang mulai mendengarkan dengan saksama. Kemudian, tanpa ragu, Li maju ke arah Kumkum, siap menyerang. Kumkum berubah kembali ke bentuk mengancamnya, menyerupai monster yang menakutkan, dan bersiap untuk menyerang Li. Di tengah momen menegangkan ini, Li mengingat pengamatannya sebelumnya. Saat menghitung orang-orang di sekitarnya, dia menemukan 25 orang, tetapi Kumkum mengumumkan bahwa hanya ada 24. Perbedaan ini melekat di benaknya, membuatnya bertanya-tanya bagaimana mungkin monster level 55, seperti Kumkum bisa melakukan kesalahan seperti itu. Li menyimpulkan bahwa ini mungkin kesalahan yang disengaja oleh Kumkum, yang bertujuan untuk menanamkan rasa takut dan kebingungan di antara para pemain. Saat ketegangan meningkat, Li menggunakan mata sagenya untuk menganalisis tubuh gadis yang telah dibunuh sebelumnya. Dengan kaget, dia menemukan bahwa tubuh itu hanyalah hologram. Wahyu ini mengungkap banyak misteri dan tipu daya di balik tindakan Kumkum. Sementara Li dan Kumkum siap menyerang, tinju Kumkum mendekati wajah Li dalam momen berisiko tinggi. Para penonton menahan napas, ketakutan menyaksikan konfrontasi yang akan terjadi. Saat pukulan Kumkum, yang dipicu dengan seluruh kekuatannya, hampir mengenai Li, tiba-tiba pukulan itu melewati tubuhnya. Pada saat genting itu,
Li menyadari bahwa Kum bukanlah dirinya sendiri. Sebenarnya, dia hanyalah hologram. Wahyu ini terungkap berkat mata sage milik Li, yang mengungkap sejauh mana ketergantungan Kum pada ilusi dan tipu daya. Untuk memanipulasi dan mengintimidasi para pemain, Kum menggunakan ilusi hologramnya. Namun, dengan mengekspos Kum sebagai hologram, Li tidak hanya menghindari bahaya fisik, tetapi juga melemahkan otoritas Kum serta rasa takut yang telah ditanamkannya pada semua orang. Melihat hologram menghilang, para pemain merasa lega. Li pun menghela napas lega. Saat dia berbalik, dia melihat pil biru tergeletak di tanah, tepat di tempat hologram tadi berada, membingungkan semua orang yang hadir. Li berjalan mendekat dan mengambil pil itu. Namun, beberapa penonton mulai mempertanyakan bagaimana dia tahu bahwa Kum hanyalah hologram. Tidak ingin mengungkapkan mata sagenya, Li dengan cepat mencari alasan untuk mengalihkan kecurigaan mereka. Pada saat itu, seorang pemuda bernama Kim Seong yang berada di level 4, melangkah maju dengan tegas dan berkata, "Saya pikir itu sangat sia-sia bagi Anda untuk memilikinya. Lagi pula, Anda hanya beruntung. Jika saya memperhatikannya lebih awal, saya pasti akan melangkah maju." Li bingung dengan komentar Kim, dan memintanya untuk menjelaskan maksudnya. Kim Seong menjawab dengan menyarankan bahwa Li harus memberinya pil itu, karena menurutnya Li tampak seperti individu yang lemah yang tidak mungkin bertahan lama. Interaksi ini memaksa Li untuk mempertimbangkan tidak hanya tantangan fisik di menara, tetapi juga dinamika sosial yang kompleks yang mulai berkembang di antara para pemain. Mengabaikan sikap agresif Kim, Li dengan tegas menghancurkan pil biru itu dalam genggamannya. Tindakannya ini jelas membuat Kim marah, karena dia menganggap pil itu sebagai sumber daya yang berharga. Meskipun ada konfrontasi, Li tahu bahwa terlibat lebih jauh dengan orang-orang seperti Kim tidaklah bijaksana. Dia mulai merenungkan berapa lama dia bisa terus menghindari konflik dalam lingkungan yang tegang seperti ini. Saat Li memikirkan hal itu, speaker kembali aktif, menarik perhatian semua orang kembali ke mekanisme permainan. Pengumuman tersebut memberitahu semua pemain bahwa mereka sekarang akan mulai menerima emas, yang akan digunakan sebagai mata uang dalam sistem pekerjaan menara. Jumlah emas yang diterima setiap pemain didasarkan pada jumlah monster yang mereka buru selama tutorial. Selanjutnya, speaker mengungkapkan bahwa pemain dengan jumlah emas awal tertinggi di area tersebut memiliki 7.400 gram, jumlah yang cukup besar, menetapkan patokan untuk kesuksesan serta mengisyaratkan perbedaan kekuatan di antara para pemain. Mendengar pengumuman ini, semua orang terkejut. Mereka segera membuka jendela status mereka untuk memeriksa berapa banyak emas yang mereka peroleh. Beberapa pemain menerima 500 gram, yang lain mendapat 300 gram. Namun, Li Hoing adalah orang yang menerima 7.400 gram emas. Meskipun begitu, dia tidak menunjukkan ekspresi bahagia di wajahnya. Dengan bijak, dia tetap tenang karena dia pertama kali memperhatikan seseorang di antara mereka yang tampaknya mengalami luka bakar. Jendela status memberitahu semua orang bahwa dalam waktu singkat, toko akan terbuka. Dengan emas mereka dapat melakukan 3 hal utama. Membeli item, menaikkan level keterampilan mereka, meningkatkan statistik mereka. Li menggunakan emasnya dengan bijak. Dia memutuskan untuk meningkatkan kekuatan, stamina, dan kelincahannya. Tujuan pertamanya adalah untuk meningkatkan semua atribut ini ke level 20. Melakukan semua ini, dia masih memiliki 4.600 G emas tersisa, dan dia juga menaikkan level ilmu pedang dasarnya. Namun, Kim sangat marah karena dia memiliki sangat sedikit koin, dan hal-hal yang ingin dia naikkan levelnya terlalu mahal. Li Hoyang juga membeli gaun baru dari toko, karena dia telah hidup dengan pakaian bau selama berhari-hari. Dari balik itu, gadis yang sama memanggilnya lagi. Namanya Kaye Yol, pemain level 3. Maju dengan malu-malu, ia memainkan rambutnya dengan jari-jarinya. Dia berkata pada Li, "Aku ingin nasihat." Setelah mendengar permintaan nasihatnya, Li bingung dan bertanya padanya mengapa dia menginginkan nasihat darinya, karena dia hanya pemain level 1. Mendengar ini, wajah gadis itu memerah karena malu, dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia terkesan dengan keberaniannya. Itulah sebabnya dia mendekatinya. Untuk menilai lebih lanjut, Li memeriksa jendela profilnya, yang menunjukkan bahwa dia memiliki 800 G emas. Kemudian, untuk mengetahui kebenaran tentang situasinya, dia bertanya langsung padanya berapa banyak emas yang dia miliki. Gadis itu menjawab dengan jujur. Li berbicara dengannya, dan setelah beberapa diskusi,
dia menjelaskan bahwa dia harus fokus untuk meningkatkan staminanya, karena akan bermanfaat di masa depan. Gadis itu setuju dengan nasihatnya dan meyakinkannya bahwa dia akan mengikuti rekomendasinya. Saat itu, pengumuman datang melalui pengeras suara bahwa misi di lantai pertama akan segera dimulai, dan semua pemain diinstruksikan untuk membuat 3 kelompok anggota. Juga disebutkan bahwa pemain yang tidak bergabung dengan kelompok akan ditambahkan secara acak ke 1, dan mereka hanya memiliki waktu 30 menit untuk menyelesaikan ini. Anggota kelompok pertama Liho adalah Kaye Yol, yang dengan senang hati setuju untuk bergabung dengan timnya. Namun, ketika Lee mendekati pemain lain untuk bergabung dengan timnya, mereka semua membuat alasan dan menolak karena dia level 1. Ketika batas waktu 30 menit berakhir, pengumuman dibuat melalui speaker yang menyatakan bahwa pihak yang tidak lengkap sekarang akan diisi secara acak. Kemudian, para pemain diteleportasi ke lokasi misi mereka. Lee menemukan dirinya di tengah hutan, yang mengejutkannya. Anggota ketiga yang ditambahkan ke timnya tidak lain adalah Kim Sang si sombong. Lee merasa malu dengan sikap Kim Sang yang sulit dan tidak yakin apakah mereka akan dapat bekerja sama secara efektif. Menyadari sifat kritis dari situasi mereka, Lee memutuskan bahwa dia harus menemukan cara untuk memungkinkan kolaborasi agar dapat bertahan hidup di hutan. Segera setelah tim Lee menerima misi mereka, yang melibatkan menganalisis suku berbatu dalam batas waktu 12 jam, mereka mencapai titik pandang di dekat tempat tinggal suku Cobalt. Kim Sang dengan arogan menyatakan bahwa dia akan pergi sendiri untuk menyerang mereka. Ini membuat Lee marah, yang bersikeras bahwa Kim harus mendengarkannya. Lee dengan enggan menyetujui rencana Kim, karena tidak ingin berdebat lebih jauh. Namun, ketidaksetujuan mereka mengkhawatirkan Kaye Yol, yang menjadi cemas tentang apakah kelompok mereka akan berhasil menyelesaikan misi. Saat mereka mulai bergerak menuju pemukiman suku Cobalt, melalui hutan, mereka melihat serangga besar di pohon-pohon yang mulai menyebabkan masalah bagi mereka. Kaye Yol menjadi cemas dan berbagi kekhawatirannya dengan Lee, tetapi dia meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan karena mereka masih di level 1, yang menyiratkan bahwa mereka tidak akan menghadapi sesuatu yang terlalu berbahaya. Saat mereka melanjutkan percakapan dan maju, tiba-tiba monster yang jauh lebih besar dan berotot muncul di depan mereka. Itu adalah Cobalt level 5. Melihat ini, Lee terkejut dan menjadi benar-benar beku dalam ketakutan, karena dia tidak mengharapkan musuh yang begitu kuat. Oleh karena itu, mereka dengan cepat bersembunyi di semak-semak. Lee memberitahu Kaye bahwa mereka harus tetap bersembunyi untuk sementara waktu, karena mungkin ada lebih banyak monster di dekatnya. Meskipun pendekatan mereka hati-hati, Kim, anggota tim yang sombong, berteriak dan menyerbu ke depan, menyebut mereka pengecut karena bersembunyi. Dia bergegas ke Cobalt dan mendaratkan pukulan kuat yang mengakibatkan luka yang terlihat di wajah monster itu. Menyaksikan kecerobohan Kim, jantung Lee dan Kaye berdebar kencang karena ketakutan. Serangan Kim hampir tidak mempengaruhi Cobalt, tetapi dia tidak berhenti. Dia terus memukul makhluk itu dengan tinju batu. Kaye Yol melangkah keluar dari semak-semak untuk membantu menyembuhkan Kim, tetapi Lee tidak senang dengan perilaku gegabah Kim. Lee tetap bersama mereka karena dia telah memeriksa dengan kekuatannya dan memastikan bahwa tidak ada Cobalt lain di dekatnya. Sementara Kim melanjutkan serangannya pada Cobalt, kesehatannya terus menurun, yang Kaye Yol mati-matian berusaha untuk memulihkan dengan kekuatan penuhnya. Lee menggunakan mata sagenya, menganalisis situasi, dan berjuang untuk memahami mengapa Kim tidak menimbulkan banyak kerusakan. Ketika dia berkonsultasi dengan pemandu melalui jendela status, Lee menemukan bahwa Cobalt adalah monster pasif dan tidak akan menyerang kecuali diprovokasi. Kim menggunakan semua kekuatannya untuk terus mencoba mengalahkan Cobalt. Saat dia menggunakan teknik tinju batu, Cobalt membalas dengan merusak wajah Kim. Tinju batu juga pecah, menyebabkan sebagian terbang dan secara tidak sengaja mengenai Cobalt lain level 6 di dekatnya. Segera setelah batu mengenai Cobalt level 6, itu menjadi marah. Matanya memerah karena amarah. Melihat Cobalt kedua yang lebih marah mendekat, Kim mulai panik. Sekarang dihadapkan dengan 2 Cobalt yang menyerangnya, Kim juga mulai khawatir tentang keberadaan Lee, bertanya-tanya mengapa Lee tidak membantunya. Saat dia melihat ke belakang, dia tidak melihat Lee dan menjadi marah, karena takut Lee mungkin telah meninggalkan mereka. Sementara itu, salah satu Cobalt menyerang Kaye Yol, menjatuhkannya ke tanah. Melihat Cobalt maju ke arahnya, dia merasa takut dan tidak berdaya. Saat Cobalt bersiap untuk menyerang Kaye lagi, Lee tiba-tiba muncul dari belakang.
Dia melempar buah ke udara dan menebasnya dengan pedangnya, melakukan serangan pedang dasar. Jus buah memercik ke Cobalt, yang kulitnya mulai terbakar perlahan karena sifat asam dari jus buah. Dalam hitungan detik, Cobalt runtuh dan mati. Intervensi tepat waktu Lee tidak hanya menyelamatkan Qi, tetapi juga menunjukkan penggunaan lingkungan yang strategis dalam pertempuran. Qi Isol merasa lega dan berterima kasih atas campur tangan Lee. Lee telah menemukan khasiat buah sebelumnya saat melewati hutan. Dia telah memperhatikan bahwa serangga menghindari buah, dan dengan menggunakan mata sagenya, dia menyadari bahwa itu adalah apel beracun. Pemandu juga telah memberitahunya sebelumnya bahwa Cobalt sangat rentan terhadap racun, menasihatinya untuk mengumpulkan racun dari pegunungan untuk situasi seperti itu. Namun, alih-alih menghargai penggunaan sumber daya Lee yang cerdas, Kim Sang semakin kesal padanya. Dalam ledakan amarah, Kim menuduh Lee sebagai seorang pengecut dan seorang pencari kejayaan. Dia berteriak pada Lee, mengatakan, "Frere Ritter sialan. Kau bersembunyi di suatu tempat di sudut ketika itu benar-benar berbahaya, dan alih-alih membantuku, kau hanya menyelinap masuk dan mencuri pukulan terakhir. Persetan, kau bajingan tidak etis. Aku tahu itu ketika aku melihatmu, selalu hanya melihat keluar untuk dirimu sendiri." Li Hoing menemukan perilaku Kim sangat aneh, dan tidak bisa mengerti mengapa dia berteriak padanya. Frustrasi, Kim berbalik dan dengan marah berjalan pergi sendirian sambil bergumam pelan. Melihatnya pergi, Lee khawatir bahwa ketidakmampuan Kim untuk memahami dinamika kelompok dan sifatnya yang pemarah akan membuat segalanya jauh lebih sulit baginya sendirian. Saat malam menjelang, kelompok itu mendekati tempat tinggal Cobalt. Masih mendidih dengan amarah, Kim melancarkan serangan pada Cobalt, tetapi Cobalt menghindar dan melakukan serangan balik dengan ganas, menyebabkan Kim berdarah dari mulutnya. Sebagai akibat dari serangan itu, Kim jatuh ke tanah, terluka parah dan sangat kesakitan, mencari-cari bantuan dengan putus asa. Tepat ketika dua Cobalt akan menyerangnya, Lee campur tangan dengan melemparkan racun pada mereka. Racun itu membuat Cobalt bersinar sesaat sebelum mereka mati. Dengan semua Cobalt sekarang dieliminasi, Kim aman dari bahaya lebih lanjut. Lee mendekati Kim, mengulurkan tangan, dan dengan nada ringan berkata, "Aku mengambil alih tumpangan Koat Tail, menggantikanmu sebentar." Ekspresi Kim Sang berubah drastis dari sebelumnya. Dia menatap Lee dengan kepolosan yang baru ditemukan. Air mata lega dan rasa terima kasih mulai jatuh dari matanya, dan dia berkata, "Hoang, kakakku." Melihat transformasi ini pada Kim, baik Lee maupun Qi hampir tidak dapat mempercayai telinga mereka. Pada saat yang sama, jendela status mereka memberitahu bahwa misi mereka telah berhasil diselesaikan. Ketika misi mereka berakhir, sebuah portal muncul di depan mereka, membawa mereka kembali ke lobi. Setelah sampai di sana, Kim mulai berlutut di kaki Lee dengan kepala tertunduk, berkata, "Aku akan melayanimu, Tuan." Kemudian, ketika misi semua orang berakhir dan level mereka naik, hanya level Lee yang meningkat menjadi 2. Melihat ini, Kim memberi selamat padanya. Tetapi Kim mulai menyesali kata-katanya sebelumnya. Karena ini, Kim memasang wajah marah yang aneh saat melihat level Lee, menyadari bahwa dia akan bekerja di bawah seseorang yang hanya level 2. Namun, karena telah berjanji, dia tidak mengatakan apapun. Melihat perilaku aneh Kim dan ekspresi wajahnya, Lee bertanya-tanya apakah Kim merasa perlu pergi ke kamar mandi. Ketika mereka mulai melihat-lihat di lobi, mereka menyadari bahwa mereka adalah orang pertama yang tiba. Menyadari hal ini, Lee memberitahu semua orang bahwa mereka beruntung telah menemukan kelemahan Cobalt. Qi memuji Lee, mengatakan bahwa dia memiliki bakat untuk observasi, itulah sebabnya mereka berhasil mengamankan tempat pertama. Mendengar ini, senyum tipis muncul di wajah Lee, tetapi secara internal dia merasa gugup karena dia berpikir bahwa dia mungkin telah menipu yang lain. Tak lama kemudian, satu persatu, dua tim yang berbeda memasuki lobi. Melihat mereka, Lee menyadari bahwa mereka mungkin juga mengetahui tentang apel beracun, tetapi dia khawatir apakah remaja lain akan kembali dengan selamat. Dua orang dari satu tim kembali melalui portal, tetapi mereka tidak dalam kondisi baik dan pingsan di lantai segera setelah mereka tiba di lobi. Hal ini menyebabkan kekhawatiran di antara semua yang hadir. Qi Isol yang melihat mereka tertekan, segera pergi untuk menanyakan kondisi mereka. Salah satu dari mereka mulai menangis, dan mengungkapkan bagaimana seorang anggota tim dibunuh oleh Cobalt. Sementara itu, pengumuman dimulai lagi melalui pengeras suara,
menyatakan bahwa semua pihak telah menyelesaikan misi level pertama, dan hanya 6 peserta yang berhasil kembali hidup-hidup, sedangkan 8 pemain gagal kembali. Mendengar ini, Lee jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Dia telah mengantisipasi bahwa misi itu akan menantang bagi semua orang, tetapi dia tidak menyangka bahwa 8 orang akan mati. Sekarang, dia mulai khawatir tentang berapa banyak lagi yang mungkin mati di masa depan. Di depan tim Lee, jendela status muncul, dan pengeras suara memberitahu semua orang bahwa tim yang tiba pertama menerima 1,000 emas. Mendengar ini, Kim mulai menangis kegirangan. Namun, Lee menerima 2.000 emas sebagai bonus, yang dia anggap sebagai investasi bagus untuk kelangsungan hidupnya di masa depan. Dia berpikir untuk menabung sebanyak yang dia bisa. Di antara orang-orang yang berdiri di sana, percakapan dimulai tentang pihak mana yang datang lebih dulu. Lee mendengar diskusi tentang peringkat dan tahu bahwa semua orang ingin mengetahui siapa yang menempati posisi kedua. Dia merasa berkewajiban untuk memberitahu mereka dan melangkah maju untuk melakukannya. Namun, kerumunan tidak langsung mempercayainya. Untuk membuktikan dirinya, Kim melangkah maju, dan dengan ragu-ragu, orang-orang mulai menerima kata-katanya. Melihat kepercayaan diri Kim, Lee berpikir dalam hati, bertanya-tanya apakah Kim telah melupakan bagaimana dia memohon selama pertarungan. Namun di antara kerumunan, pembicaraan mulai beredar tentang bagaimana Lee, yang hanya level 2, masih menerima 2.000 emas, membuktikan bahwa dia benar-benar melakukan sesuatu. Berdiri diam di tengah gumaman itu, Lee tetap tenang. Ketika Kim melangkah maju untuk membelanya, Lee menghentikannya dan menenangkannya dengan berkata, "Aku harus menunjukkannya kepada mereka." Di tengah kerumunan, seorang pemanah level 8 bernama Kim Jonang melangkah maju, bertepuk tangan dan berkata, "Kita harus fokus pada kelangsungan hidup kita." Mendengar ini, pendekar pedang tempur lainnya, Ko Jup, yang juga pemain level 8, melangkah maju dan menambahkan, "Demi orang-orang yang telah meninggal." Melihat mereka berdua, api moral baru menyala di dalam diri setiap orang, dan mereka mulai berteriak keras. Selama ini, obor yang sebelumnya menyala biru tiba-tiba mulai bersinar merah, dan peringatan dikeluarkan melalui pengeras suara. Pengeras suara kemudian memberitahu semua orang, bahwa tingkat kelangsungan hidup untuk level pertama berada di bawah rata-rata, yang mengakibatkan penambahan penalti misi. Mendengar ini, kepanikan menyebar di antara semua pemain yang berdiri di sana. Pengeras suara selanjutnya mengumumkan bahwa misi baru akan segera dimulai, dan mereka harus memilih satu kandidat dalam pikiran mereka. Pemain yang menerima suara terbanyak akan menjadi orang yang dibawa ke misi itu. Hitungan mundur 5 menit diberikan kepada mereka. Detak jantung semua orang meningkat setelah mendengar berita ini. Pembicara kemudian mengklarifikasi bahwa jika mereka tidak memilih, seseorang akan diasumsikan bahwa mereka telah memilih mereka sendiri. Segera, hitungan mundur dimulai, dan saat itu berlangsung, detak jantung semua orang meningkat. Karena ketakutan dan kecemasan, keringat mulai menetes dari wajah mereka saat ketegangan meningkat. Kaye Isol melangkah maju, berteriak untuk menenangkan ketakutan semua orang, mengatakan bahwa jika semua orang memilih untuk diri mereka sendiri, tidak ada yang akan mati. Namun, orang banyak tidak percaya dengan ide ini, takut bahwa jika mereka melakukannya, semua orang mungkin akan mati. Seiring berjalannya waktu, ketakutan mereka meningkat. Salah satu dari mereka memberi isyarat untuk memilih Lee, yang mereka anggap sebagai pemain terlemah. Ki mencoba membujuk mereka untuk tidak melakukan ini dan menyarankan bahwa mungkin setiap orang harus memilih untuk diri mereka sendiri, dan mungkin Seo Junho serta Lee Hoam dapat memilih satu sama lain, yang mungkin akan menyelamatkan semua orang. Tetapi orang banyak tidak mempercayai kata-katanya. Semua orang yang berdiri di sana ketakutan, dan tidak ada yang mau mempertaruhkan hidup mereka. Secara bertahap, satu persatu mereka mulai memilih Lee. Lee menyadari bahwa semua orang memilihnya, memahami bahwa mereka melakukannya karena dia adalah satu-satunya pemain level 2 di antara mereka. Cole, yang menyaksikan kekejaman ini, mulai berteriak keras pada semua orang, bertanya bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu. Beberapa orang mendukungnya, sementara yang lain terganggu oleh kata-katanya. Reaksi bervariasi di antara kerumunan. Di detik-detik terakhir, Kim Sang juga memilih Lee. Saat hitungan mundur berakhir, portal berwarna merah muncul di depan Lee untuk misi tersebut. Lee bergerak menuju portal dengan tenang, mendengarkan komentar orang banyak dan mengamati bagaimana semua orang telah menjadikannya domba kurban. Tanpa pilihan lain yang tersedia,
dia melanjutkan tanpa melemparkan hinaan atau menyalahkan siapapun. Namun, saat Kaeyol melihatnya menangis, perubahan tiba-tiba terjadi. Lee direkomendasikan oleh pemandu untuk berpartisipasi dalam misi, karena dia memiliki peluang tinggi untuk menyelesaikannya. Menurut pemandu, jika dia berhasil menyelesaikan misi ini, dia dapat menerima hadiah yang luar biasa. Mendengar ini, gelombang kebahagiaan membasahi wajah Lee, dan percikan baru menyala di matanya. Saat dia mendekati portal dengan harapan baru dan potensi untuk membalikkan keadaan, Lee melangkah ke dalam portal, kini termotivasi dan bertekad untuk membuktikan dirinya. Setelah Lee memasuki portal, banyak pemain mengalami campuran emosi. Beberapa merasa lega atas kelangsungan hidup mereka sendiri, sementara yang lain tertekan, terutama Kaeyol, yang tampak paling sedih. Melihat kesusahannya, Kim Janang melangkah maju untuk menghiburnya. Namun, Kim Sang duduk di dekatnya, membentuk kelompok sinis dan berkomentar, "Kau mendapatkan apa yang pantas kau dapatkan." Bingung dengan kata-katanya, Kim Janang meminta klarifikasi. Kim kemudian menjelaskan bagaimana Lee hanya digendong selama misi olehnya. Mendengar ini, air mata mengalir di mata Kisol. Tetapi dia membantah klaim palsu Kim Sang dengan mengingatkannya, bahwa kemampuan Lee telah menyelamatkan hidup mereka selama misi. Mendengar ini, Kim Sang menjadi marah dan dengan keras menuduh Lee. Kemampuan apa? Dia hanya beruntung dengan rencananya. Ia juga mengklaim bahwa Lee mencuri pujiannya dengan memberikan pukulan terakhir. Namun, dalam hatinya, Kim Sang mulai khawatir apakah Lee memang memiliki kemampuan tersembunyi yang memungkinkannya menutupi levelnya. Apa artinya jika Lee kembali hidup-hidup? Kim Jong melangkah maju, melihat rasa sakit Cole, dan mencoba meyakinkannya dengan mengungkapkan harapan bahwa Lee, seperti dia, baik dan akan kembali, meskipun ia merasa peluangnya tipis. Di sisi lain, dalam misi tunarungu, Lee dikirim kembali ke desa Cobalt, di mana situasinya memburuk secara signifikan sejak kunjungan terakhirnya. Desa itu diselimuti kegelapan yang aneh, dan tanah dipenuhi dengan mayat-mayat Cobalt. Meskipun pemandangan itu mengerikan, wajah Lee tidak menunjukkan rasa takut. Saat itu, jendela statusnya diperbarui, memberitahukan bahwa ia memiliki peluang tinggi untuk menyelesaikan misi ini, dan hadiah menunggunya jika ia berhasil. Tiba-tiba, jendela status lain muncul, mengumumkan bahwa kelompok pemburu suku Cobalt telah kembali. Mereka tampak marah dan mengancam. Mata mereka bersinar menakutkan saat mereka melotot ke arah Lee. Melihat mereka, sedikit keringat terbentuk di wajah Lee, menunjukkan ketegangan menghadapi tantangan yang ada di depan. Saat Lee berdiri di lingkungan menyeramkan desa Cobalt, jendela status lain muncul, menunjukkan bahwa misinya telah dimulai. Ia ditugaskan untuk melenyapkan kelompok pemburu dan kepala suku yang marah atas kematian suku mereka. Kepala suku Cobalt, bos level 12, mulai meraung dari kejauhan. Di sampingnya, anggota kelompok pemburu bergegas menuju Lee dengan niat menyerang. Kemudian, jendela status lain muncul, mengungkapkan bahwa kepala suku Cobalt, seperti Cobalt lainnya, rentan terhadap racun. Bersiap menghadapi ini, Lee telah melapisi pedangnya dengan racun yang diekstraksi dari buah-buahan. Saat Cobalt menyerang ke arahnya, Lee tetap tenang. Meskipun ia tidak menunjukkan ketakutan, ia sepenuhnya sadar bahwa jika orang lain ada di posisinya, mereka mungkin sudah menyerah pada kematian yang hampir pasti. Saat Cobalt meluncurkan serangan dengan cakar mereka, Lee dengan terampil menghindar dan terus melawan, menggunakan pedang beracun untuk menjatuhkan mereka satu persatu. Kini, Lee dan Monster Boss sama-sama haus akan kehidupan satu sama lain. Mereka berdiri berhadapan. Tanpa membuang waktu, Lee menyerang Monster Boss dengan pedangnya, memberikan serangan kuat. Namun, dengan kelincahan besar, Monster Boss memblokir serangannya menggunakan kekuatannya sendiri. Pertemuan ini membuat Lee menyadari bahwa Monster Boss bukan hanya bos level 12, tetapi juga sangat terampil. Tiba-tiba, Monster Boss mulai berlari menuju hutan, mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Melihat ini, Lee hampir tidak percaya bahwa Monster Boss melarikan diri dari pertempuran. Tertarik dan bertekad, ia mulai mengejar Monster Boss melalui hutan. Sambil mengejar, Lee terus menyerang, memberikan kerusakan signifikan dan mengurangi kesehatannya ke level yang sangat rendah. Namun, setelah berlari cukup jauh, Monster Boss tiba-tiba berhenti, menatap langit, dan mulai melolong. Lee bingung dengan perilaku ini. Ia berhenti dan diam-diam mengamati makhluk itu. Ia melihat bulan bersinar merah,
memancarkan cahaya merah tua yang mengubah langit dan awan menjadi merah. Di bawah pengaruh malam bulan purnama ini, monster boss mengalami transformasi, menjadi lebih menakutkan dan tangguh. Dengan cepat, ia berbalik dan melancarkan serangan kuat pada Li dengan kecepatan menghancurkan. Tertangkap lengah, Li tidak dapat bereaksi tepat waktu dan terpana oleh pukulan itu. Sementara itu di lobi, Kim Sang sedang belajar tetapi juga berkomentar dengan acuh bahwa Li mungkin sudah mati sekarang, menunjukkan bahwa tidak perlu khawatir tentang dia lagi. Sementara itu, Cole sangat khawatir terhadap Li, yang duduk di sudut berdoa dengan sungguh-sungguh. Komentar meremehkan Kim Sang hanya meningkatkan kecemasannya. Kekhawatiran ini memicu pertengkaran antara Kim Sang dan Kayol. Di tengah perdebatan sengit mereka, sebuah portal terbentuk di tengah lobi, dan dari sana muncul suara Li. Saat Li melangkah keluar dari portal, semua orang di lobi terkejut. Banyak wajah berseri-seri karena kegembiraan saat melihatnya kembali. Namun, Li memiliki luka besar di dadanya yang perlahan sembuh dengan bantuan sihir penyembuhan. Pembicara membuat pengumuman saat Li kembali, mengakui keberhasilannya serta kemungkinan merinci hasil atau hadiah dari misinya yang mengerikan. Saat itu, kepala suku Cebeble menerjang Li dengan serangan ganas di kedalaman hutan. Li terluka parah dan ditinggalkan dalam keadaan mengerikan. Darahnya terus mengalir dari luka-lukanya, mengingatkan kata-kata kerja pemandu saat dia mengunci pandangan dengan mata merah menyala kepala suku. Li menyadari bahwa ini bisa menjadi kesempatan terakhirnya. Dengan kepala suku yang hanya memiliki 27 HP tersisa, Li tahu bahwa satu serangan yang tepat dapat mengakhiri pertarungan, tetapi itu akan membutuhkan semua kekuatannya yang tersisa. Saat kepala suku menggeram dengan ganas dan maju ke arahnya dengan niat memberikan pukulan terakhir, ketakutan mempercepat detak jantung Li. Ia berjuang untuk memutuskan langkah selanjutnya. Tepat saat senjata kepala suku mendekati wajahnya, dengan semburan kemauan keras, Li menghindari serangan itu. Melihat serangan kepala suku yang membuat lubang di pohon, Li menghela napas lega, bersyukur atas pelariannya yang sempit. Saat ini, hampir mengenai Sparks, wawasan strategis dalam diri Li muncul. Dia menyadari bahwa, sementara pedang dapat dengan mudah memotong banyak objek, pedang itu tidak dapat menembus dinding. Namun, paku kecil dapat membuat lubang di dinding. Dengan analogi ini dalam pikiran, Li memutuskan untuk menggunakan pedangnya seperti paku. Dia berencana memanfaatkan momentum kepala suku sendiri untuk membuat serangannya lebih kuat. Kepala suku, dalam usahanya yang marah untuk mengakhiri pertarungan, menggunakan kakinya untuk melompat tinggi ke udara. Kekuatan lompatannya begitu besar hingga memecahkan tanah saat mendarat, bersiap untuk serangan ganda yang menghancurkan. Agresi kepala suku memuncak. Namun, saat kepala suku mendekat untuk menyerang, Li mengumpulkan semua kekuatannya dan menunggu saat yang tepat. Ia menusuk dengan ganas menggunakan pedangnya, memanfaatkan gerakan maju kepala suku untuk meningkatkan kekuatan pukulannya. Saat pedang racun menembus tubuh kepala suku, racun itu dengan cepat menyebar, yang akhirnya menyebabkan kepala suku itu pingsan dan mati beberapa saat kemudian. Beberapa jendela status muncul di hadapan Li. Salah satunya memberitahu bahwa penusukan telah ditambahkan sebagai teknik keterampilan pedang dasar level 2, dan yang lain menegaskan bahwa ia telah berhasil menyelesaikan misi. Ketika Li kembali ke lobi, Kak Isol adalah yang paling bahagia melihatnya. Ia berlari ke arahnya dengan air mata kegembiraan, ingin memeluknya untuk merayakan kepulangannya dengan selamat. Namun, sebelum dia bisa mencapainya, Kim Sang melangkah di antara mereka. Ia mendorong Kayol ke samping dan bergegas memeluk Li Hoing sendiri, menangis dan berseru, "Aku percaya kau akan berhasil kembali, kakak Li." Gerakan tak terduga ini mengungkapkan campuran emosi dan dinamika yang kompleks dalam kelompok itu. Sementara itu, Li menyadari bahwa air mata Kim adalah air mata buaya dan merasakan gelombang kemarahan terhadapnya. Namun, dia memilih untuk tetap diam, mentolerir perilaku aneh Kim saat kelompok itu memproses kembalinya Li ke level 4. Li Bonal mendekati dari belakang, secara terbuka mengungkapkan kebahagiaannya atas kepulangan Li yang selamat. Namun, dia juga menyuarakan kekhawatiran. Meskipun pengalaman yang diperoleh Li Hoing dari misi tersebut, levelnya tetap 2. Pernyataan ini menabur benih kebingungan di antara para pengamat. Li berdiri dengan tenang di tengah gumaman mereka. Dia sudah terbiasa dengan skeptisisme dan keraguan dari orang lain. Sebuah kenangan dari masa kecilnya muncul di benaknya,
mengingat saat dia pertama kali menduduki peringkat teratas di kelasnya di sekolah dasar. Bahkan saat itu, teman-temannya berbisik di belakangnya, menyarankan bahwa dia pasti curang untuk mencapai nilai seperti itu, terutama mengingat statusnya sebagai yatim piatu. Kilas balik ini menyoroti pengawasan dan keraguan yang sudah berlangsung lama yang dihadapi Lee sepanjang hidupnya, memperkuat ketahanannya dalam menghadapi kesulitan yang terus-menerus. Saat Lee berdiri di lobi, dia mendengar spekulasi dan tuduhan yang terus berlanjut dari kerumunan di sekitarnya. Mereka menyarankan bahwa mungkin Lee hanya menunggu waktu misi berakhir, atau bersembunyi di suatu tempat, untuk menghindari pertempuran sebenarnya. Komentar-komentar tajam ini mengencang di sekelilingnya seperti catok. Merasakan gelombang kemarahan dari kata-kata mereka, Lee tetap tenang secara lahiriah, berusaha mengendalikan emosinya di dalam. Dia mengakui tantangan di depan. Mengubah anggapan dan bias yang terbentuk sebelumnya akan menjadi perjuangan berat. Saat itu, di tengah kata-kata kasar, Kayol melangkah maju untuk mendukung Lee, mendesak semua orang untuk menjaga kedamaian. Namun, intervensinya tidak diterima baik oleh beberapa pemain, yang mulai melemparkan hinaan padanya juga. Lee tetap teguh, fokus dengan tenang pada kata-kata Kayol, menarik kekuatan dari dukungannya. Kim, yang melihat ketidakadilan ini, tiba-tiba meledak dalam kemarahan dan mulai berteriak membela Lee. Dukungan vokalnya menandai pergantian peristiwa yang signifikan, mengingat perilakunya sebelumnya, dan menyoroti dinamika kompleks dalam kelompok tersebut. Melihat sikap tenang Lee, kerumunan sejenak terkejut, teringat tindakan sebelumnya yang telah menunjukkan potensi dan kekuatannya. Meskipun komentar negatif berputar di sekelilingnya, Lee tetap reflektif, menyadari bahwa dia tidak hanya perlu bertahan hidup di dalam menara, tetapi juga meyakinkan orang lain tentang niat dan kemampuannya. Melangkah maju dengan kepercayaan diri baru, Lee meninggikan suaranya untuk menarik perhatian semua orang dan menyatakan, "Teman-teman, aku perlu menunjukkan sesuatu padamu." Nada tegasnya menarik pandangan semua orang ke arahnya, di mana mereka melihat pedang di tangannya. Itu adalah pedang yang tak terkalahkan, pedang langka dengan fitur-fitur seperti kekuatan serangan meningkat sebesar 15%. Pemandangan senjata yang mengesankan ini di tangan Lee mengejutkan para penonton. Ekspresi mereka berubah saat mereka memahami pentingnya apa yang dia pegang. Melihat Lee dengan pedang yang tak terkalahkan, Kim Junong melangkah maju, mengungkapkan kekaguman dan keterkejutannya. "Aku terkejut kau menyimpan apel beracun bersamamu. Seperti yang dikatakan Kyeol, kau benar-benar luar biasa," katanya. Dia terus menyoroti nilai hadiah Lee. Barang yang luar biasa sebagai hadiah jauh lebih berharga daripada beberapa XP, terutama untuk kelangsungan hidup mereka. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Lee berubah saat ingatan muncul kembali, dan dia mengingatkan orang banyak. "Tidakkah kalian ingat bahwa aku hampir mati karenamu?" Kata-katanya menyentuh hati, dan warnanya memudar dari wajah-wajah orang-orang di sekitarnya yang mulai merasa menyesal atas tindakan masa lalu mereka. Sebagai tanggapan atas pengingat Lee, salah satu pemain melangkah maju, meminta maaf atas keegoisan kelompok dalam mengirimnya pada misi karena alasan tingkat rendah dan egoisnya. Pemain itu, dengan berlinang air mata, membungkuk dengan tulus, mengungkapkan penyesalan yang terlihat jelas di wajahnya. Tindakan penyesalan ini menyebabkan pemain lain di dekatnya menghindari tatapan Lee, memalingkan wajah mereka karena malu. Namun di tengah suasana yang muram ini, seorang gadis yang menantang masih berdiri tegak dengan dingin, menyatakan, "Seseorang harus melakukannya," menolak untuk sepenuhnya mengakui kesalahan yang dilakukan pada Lee. Meskipun gadis itu menentang, Lee tidak tersinggung. Dia mengambil ini sebagai kesempatan untuk mengajarkan pelajaran yang lebih luas. Lee melangkah maju dan berbicara kepada semua orang, menjelaskan bahwa niatnya bukan untuk mempermalukan siapapun. Dia menekankan bahwa masalah sebenarnya yang dihadapi adalah bagaimana manajemen menara dengan sengaja memecah belah mereka, mengadu domba satu sama lain, yang dapat menyebabkan konflik internal dan hasil yang berpotensi fatal. Karena kesadaran ini perlahan-lahan muncul di kerumunan, mereka mulai memahami dinamika yang lebih dalam yang sedang dimainkan. Lee kemudian meninggikan suaranya dengan penuh semangat, menjelaskan bahwa kepulangannya harus dilihat sebagai kesempatan bagi semua dari mereka. Dia menyiratkan bahwa ini adalah kesempatan untuk mempertimbangkan kembali tindakan dan sikap mereka, bersatu melawan strategi memecah belah yang dipaksakan oleh manajemen menara, daripada menyerah pada mereka. Mendengar kata-kata Lee, Kim mulai memahami situasi dengan lebih baik dan melangkah maju untuk bertanya, "Lee, apakah kau punya rencana untuk masa depan?" Lee, sebagai tanggapan,
meyakinkan Kim bahwa dia akan menemukan cara untuk membantu sebanyak mungkin orang memanjat menara dengan sukses, menanamkan kepercayaan pada setiap orang bahwa mereka dapat mencapai ujung menara dan kembali ke kehidupan normal mereka. Dengan pernyataan ini, rasa percaya dan kekaguman terhadap Lee mulai menguat di antara kelompok itu. Kyo melangkah maju untuk mendukung kata-kata Lee, menegaskan keyakinannya pada kepemimpinannya. Namun, atmosfer berubah tiba-tiba ketika Kum tiba-tiba muncul di antara mereka, mengejutkan semua orang. Sambil tersenyum, Kum melangkah maju dan mengumumkan, betapa beruntungnya, misi ini adalah permainan bertahan hidup. Sementara kata-katanya seharusnya menarik perhatian kelompok itu, mereka malah mulai khawatir. Mengapa Kum telah kembali? Dan apa kehadirannya menandakan? Kekhawatiran ini mengalihkan perhatian mereka, yang mengarah ke bisikan dan spekulasi di antara kelompok itu tentang niatnya dan implikasi dari kemunculannya yang tiba-tiba, membayangi persatuan yang baru saja dimulai Lee. Kum kemudian mengumumkan kepada grup bahwa semua 15 pemain yang hadir harus berpartisipasi dalam Battle Royale di level 2. Ekspresinya berubah gelap dan tidak menyenangkan saat dia menyampaikan berita ini, menambahkan nada dingin pada pengumuman. Wajah semua pemain pucat saat mendengar ini, karena kenyataan dari kompetisi berbahaya dan berpotensi mematikan yang akan mereka masuki semakin terasa. Namun, Kum mengubah ekspresinya sekali lagi, mengadopsi sikap polos seorang anak. Dia mencoba untuk meringankan suasana dengan mengatakan, tapi karena ini level yang lebih rendah, itu adalah seleraku untukmu juga. Bersorak, mencoba untuk menanamkan sedikit optimisme ke dalam pengumuman yang suram. Perubahan nada yang drastis ini, dari mengancam menjadi kekanak-kanakan, hanya menambah suasana surrealis dan meresahkan di sekitar tantangan yang akan datang. Kum terus menjelaskan aturan, menyatakan bahwa dalam misi level 2 akan ada 16 pemain dan 16 doppelganger, membuat total 32 peserta. Pemain diharuskan untuk menghilangkan semua doppelganger. Namun, karena doppelganger memiliki ingatan yang sama dengan pemain, membedakan di antara mereka tidak akan mudah. Dia kemudian memperkenalkan aturan paling penting. Aturan 3. Membunuh doppelganger tidak akan menghasilkan hadiah. Tetapi jika seorang pemain membunuh pemain yang sebenarnya, mereka akan menerima poin dan emas yang ditetapkan pemain itu sebagai hadiah. Aturan ini dengan tegas menekankan taruhan mematikan dari misi. Dengan suasana kepolosan, Kum menambahkan, dengan kata lain, misi ini bisa menjadi kesempatan bagi kalian. Pernyataan ini membuat semua orang marah, karena mereka mulai menyadari sifat misi yang bengkok, di mana mereka diberi insentif untuk saling membunuh demi mendapatkan hadiah yang lebih besar. Kemarahan mereka meletus, dan mereka mulai berteriak pada Kum yang tetap tersenyum manis tanpa peduli. Dia kemudian menjelaskan lebih lanjut. Jika tidak ada yang terbunuh dalam waktu 30 menit, semua peserta akan dikembalikan secara paksa ke lobi, di mana mereka akan menghadapi bencana besar. Ancaman yang menjulang ini menambahkan lapisan sinis yang mendesak ke atmosfer yang sudah tegang, mendorong para pemain menuju tindakan putus asa dalam lingkungan berisiko tinggi. Tiba-tiba, sebuah lingkaran di tengah lobi mulai berderak dengan listrik yang kuat, mengejutkan semua orang yang hadir. Tampilan kekuatan ini berubah menjadi cahaya yang menyilaukan, membentuk portal dari mana tangan hijau raksasa muncul. Pemandangan tangan besar ini menyebabkan kepanikan di antara pemain. Mereka mulai berlarian ketakutan. Dari portal, monster orc dengan gigi besar yang mengancam muncul. Ukuran tubuhnya yang besar dan penampilannya yang ganas menambah kekacauan, menyebabkan lebih banyak teror di antara para pemain. Sementara semua orang mundur ketakutan, Lee berdiri tegak. Meskipun tampak terguncang dan khawatir, dia memperhatikan orc, mencoba menilai situasi. Pikirannya berpacu, mencari cara untuk menangani perkembangan yang tidak terduga dan berbahaya ini. Saat monster orc mengamuk, kekacauan pun terjadi. Lee mengamati pemandangan mengerikan yang terbentang di hadapannya, menyadari gawatnya situasi. Orang-orang berebut ke segala arah, mencoba mati-matian untuk melarikan diri. Di tengah kekacauan, Lee mendengar tawa yang keras. Berbalik, dia melihat Kum berguling-guling di tanah sambil tertawa histeris. Perilaku aneh ini mengingatkan Lee pada peringatan Kum sebelumnya. Bahwa jika tidak ada yang terbunuh dalam waktu 30 menit, mereka semua akan menghadapi bencana besar. Lee menyadari bahwa pertunjukan mengerikan ini kemungkinan merupakan taktik psikologis yang digunakan oleh Kum, tidak dimaksudkan untuk menyakiti mereka secara fisik. Sementara Lee bergulat dengan realisasinya tentang peran monster sebagai taktik menakut-nakuti,
Situasi meningkat saat monster itu melanjutkan amukannya, yang menyebabkan kerusakan yang sebenarnya. Tangisan dan jeritan orang-orang yang terluka memenuhi udara, bertentangan dengan penilaian awal Lee, dan menunjukkan bahaya yang nyata serta sedang berlangsung. Kim Jonang dan Kim Sang, melihat situasi yang mengerikan, melangkah maju untuk melibatkan monster dalam pertempuran. Meskipun serangan mereka terkoordinasi, mereka menemukan bahwa upaya mereka tidak berpengaruh pada kulit keras monster, yang dengan mudah menangkis pukulan mereka. Perlawanan ini membuat mereka berdua frustrasi dan khawatir. Menyaksikan hal ini, Lee merevisi pikirannya sebelumnya. Kini, dia mengerti bahwa ancaman itu nyata dan monster itu memang bermaksud untuk menyakiti mereka. Sementara itu, Kiol menggunakan kekuatan penyembuhannya untuk merawat yang terluka. Usahanya sangat penting untuk menjaga kondisi mereka tetap stabil, tetapi penggunaan kemampuannya yang terus-menerus mulai menguras kekuatan mananya secara signifikan. Saat monster itu maju untuk menyerang lagi, frustrasi dan kemarahan Lee mencapai puncaknya. Dia menghunus pedang barunya dan melangkah maju dengan tekad, siap menghadapi orc dengan sekuat tenaga. Baik Lee maupun orc saling berlari ke arah satu sama lain, berniat untuk beradu. Saat pedang Lee bersentuhan dengan monster itu, cahaya terang meledak, memamerkan kekuatan pedang yang sangat besar. Dalam satu gerakan cepat, monster itu larut ke udara, menghilang sepenuhnya. Menghilangnya monster itu secara tiba-tiba mengirimkan gelombang kelegaan dan kegembiraan melalui para penonton. Banyak yang terkejut, termasuk Lee, yang sama-sama tidak menyangka dengan kekuatan pedangnya yang luar biasa. Dengan ancaman yang telah dihilangkan, suasana perayaan mengambil alih kelompok itu. Mereka mulai bersorak keras dan memuji Lee, bersyukur atas tindakan heroiknya yang mengakhiri bahaya. Saat orang banyak merayakan kemenangan Lee, jendela status muncul di hadapannya, memperingatkan bahwa dia akan memasuki keadaan kelelahan. Karena 3 menit berikutnya melebihi batas penggunaan kekuatan pedangnya, saat dia membaca peringatan, penglihatan Lee mulai kabur dan perlahan matanya mulai menutup. Kewalahan oleh kelelahan, dia jatuh ke tanah tak sadarkan diri. 3 menit kemudian, saat Lee mendapatkan kembali kesadarannya, dia menemukan dirinya dikelilingi oleh wajah-wajah yang khawatir. Saat melihat matanya terbuka, kekhawatiran orang banyak berubah menjadi kegembiraan, dan mereka mulai memujinya sekali lagi atas keberaniannya, serta kekalahannya terhadap monster itu. Masih bingung dan memegangi kepalanya, Lee duduk di tanah, berusaha untuk sepenuhnya memahami situasi. Pada saat itu, Kumkum mendekat sambil tertawa dan mengejek kelompok itu. Dia dengan santai berkomentar, "Itu dikirim kembali kali ini. Ronde ini hanya dimaksudkan agar kalian bisa merasakan hal-hal." Mendengar ini, Lee tertegun. Kata-kata Kumkum menyiratkan bahwa pertemuan mengerikan dengan monster itu hanyalah sebuah pengaturan atau ujian yang diatur oleh manajemen menara untuk memberi mereka gambaran tentang tantangan masa depan. Wahyu ini menambahkan lapisan kompleksitas dan manipulasi lain pada situasi mereka, membuat Lee dan yang lainnya menyadari bahwa mereka harus siap menghadapi tugas yang lebih menakutkan dalam perjalanan mereka melalui menara. Kumkum terus meresahkan kelompok itu dengan ucapannya, menunjukkan bahwa kejadian sebelumnya membosankan karena semua orang terlalu ramah. Meskipun mereka semua baru saja mengalami pengalaman mendekati kematian, dia mengungkapkan bahwa maksud sebenarnya dari peringatan sebelumnya, tentang bencana besar jika tidak ada yang meninggal dalam 30 menit, berarti dia mengharapkan para peserta untuk saling menyerang. Ekspresinya, yang merupakan campuran dari kepolosan palsu dan ancaman yang mendasarinya, menimbulkan rasa takut di seluruh kerumunan. Mereka kembali diingatkan tentang sifat manipulatif dan kejam dari tantangan menara. Saat realitas niat Kumkum mulai meresap, kerumunan terdiam, bergulat dengan rasa takut yang dibangkitkannya. Dengan senyum sinis, Kumkum menghilang dari tempat kejadian, meninggalkan para peserta untuk mencerna implikasi mengerikan dari pernyataannya. Kelompok itu mulai berdebat di antara mereka sendiri. Seseorang menyarankan agar mereka menandai satu sama lain, untuk mengidentifikasi siapa yang asli dan siapa yang mungkin doppelganger, sebagai persiapan untuk uji coba mendatang di mana mereka mungkin tidak bisa membedakan teman dari musuh. Namun, yang lain membantah bahwa rencana seperti itu tidak akan berhasil karena doppelganger berbagi ingatan yang sama dengan aslinya. Ini membuat tanda atau simbol apapun tidak dapat diandalkan untuk membedakan mereka. Lee melangkah maju, menyadari kegelisahan kelompok itu, dan mengumumkan bahwa dia punya rencana untuk misi tingkat kedua yang akan datang. Dia mengusulkan agar hanya dia yang maju untuk bertarung, sementara yang lain tetap berada di titik tertinggi di lantai 2 demi keselamatan.
Saran ini membuat kelompok merasa aneh dan menimbulkan keraguan. Li lebih lanjut menjelaskan bahwa jika ada orang lain yang terlihat bergerak maju, itu mungkin pertanda berbahaya, berpotensi menunjukkan bahwa seorang doppelganger sedang beraksi. Orang-orang seperti itu, katanya, harus didekati dengan sangat hati-hati, dan jika perlu, ditundukkan secara kolektif. Namun, beberapa orang dalam kelompok itu skeptis terhadap rencana ini, dan mulai mempertanyakan kepemimpinan Li, karena levelnya yang rendah. Seorang wanita melangkah maju, menyuarakan keraguannya tentang mengapa mereka harus mengikutinya, mengingat dia tampaknya merupakan salah satu pemain yang lebih lemah. Sebagai tanggapan, Li mengingatkan mereka tentang kata-kata Kumkum sebelumnya yang menekankan bahwa tidak ada hadiah untuk membunuh doppelganger, tetapi membunuh pemain sungguhan akan menghasilkan poin dan emas yang signifikan. Ini berarti bahwa siapapun berpotensi menjadi ancaman. Dia menunjukkan bahwa aturan menara dirancang untuk mengadu domba mereka satu sama lain. Jika mereka mengikuti permainan yang diinginkan menara, mereka hanya akan memenuhi tujuan manipulatifnya. Li berpendapat bahwa dengan tidak mengikuti alur permainan yang dirancang untuk menanamkan ketidakpercayaan dan konflik, serta dengan bersatu di bawah strategi kolektif di mana mereka mendukung satu pemimpin yang tidak mengancam, mereka berpotensi mengakali taktik memecah belah yang diterapkan menara. Ia mengajukan rencananya bukan hanya sebagai strategi, tetapi juga sebagai solusi terbaik untuk menjaga persatuan dan meminimalkan konflik internal, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup dan sukses di tingkat kedua. Saat kelompok mencapai lantai 2, izin misi mereka diberikan, dan mereka mulai menavigasi lingkungan yang menantang. Jendela status yang menampilkan jumlah pemain, dan gantungan doppelganger, membantu mereka melacak potensi ancaman, serta sekutu dalam permainan yang rumit ini. Di tengah hutan lebat, Kim Sang sedang mengatasi rasa frustrasinya yang terlihat saat ia bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki mendekat, yang membuatnya sangat waspada karena takut akan potensi ancaman dari doppelganger. Ia dengan cepat merunduk di balik pohon terdekat, mempersiapkan diri untuk serangan langsung jika perlu. Jantungnya berdebar kencang saat ia memegang erat senjatanya. Ia mengintip dengan hati-hati untuk mengidentifikasi apakah pendatang baru itu adalah teman atau musuh. Saat bersembunyi di balik pohon, Li mendekat dan melihatnya, lalu berkomentar dengan ringan, "Kau pria yang sangat besar. Apa kau pikir aku tidak akan melihatmu di balik pohon?" Mendengar suara Li, Kim Sang melangkah keluar dengan tawa gugup, lega melihat wajah yang dikenalnya. Ia mulai menjelaskan, "Kupikir kau mungkin doppelganger." Tetapi sebelum ia dapat menyelesaikan kalimatnya, situasinya berubah menjadi suram. Karena lingkungan menara yang berisiko tinggi, di mana kepercayaan adalah kemewahan yang tidak lagi mampu mereka beli, Li dengan cepat menghunus pedangnya. Dengan satu gerakan tegas, ia mengiris Kim Sang menjadi dua, memotongnya di tengah kalimat. Beberapa darah berceceran dan mendarat di wajah Li, menandai kesimpulan yang mengerikan dan berdarah dari apa yang mungkin telah menjadi kesalahpahaman atau tindakan bertahan hidup yang diperlukan. Sebelumnya, ketika misi di lantai 2 dimulai, sebuah jendela status muncul. Pemandu memberitahu Li bahwa jika ia mencapai tingkat kepekaan tertentu, ia akan menerima keterampilan indera sempurna sebagai hadiah, yang akan membantunya mengidentifikasi doppelganger. Begitu Li membaca ini, rasa percaya dirinya meningkat. Sebelumnya, ia telah memberitahu semua orang di lobi untuk bertarung sendirian, sehingga ia sedikit khawatir tentang bagaimana keadaan akan berkembang. Untuk alasan ini, ia menghabiskan banyak emas untuk meningkatkan sensitivitasnya, menjadi orang pertama yang mencapai level stat 50 dalam sensitivitas. Dengan bantuan ini, ia memperoleh keterampilan indera sempurna, yang membuat kelima inderanya berkembang pesat. Selain itu, ia dapat memeriksa informasi terperinci tentang siapapun dalam radius tertentu. Keputusan Li untuk menginvestasikan hampir setengah dari emasnya untuk keterampilan baru ini, secara signifikan mengubah inderanya, dan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Perubahan ini menjadi jelas ketika ia mulai mendengar gumaman dari kejauhan, dan mengenali suara Kim Sang, meskipun Kim berada jauh. Li dapat dengan jelas mendengar setiap kata yang diucapkan Kim, sebuah wahyu yang memberinya rasa gembira tentang kemampuan barunya. Saat Kim Sang mendekat, Li mendeteksi bau busuk yang berbeda dan meresahkan. Inderanya yang meningkat memperingatkannya akan sesuatu yang salah. Sosok yang mendekat bukanlah Kim Sang, melainkan doppelganger, entitas yang menipu dan berpotensi berbahaya. Mempercayai instingnya dan kemampuan tajam yang diberikan oleh keterampilan barunya, Li menghadapi dan melenyapkan doppelganger tersebut,
menegaskan kekuatan serta kegunaan investasinya. Kini, dengan kepercayaan diri yang baru terhadap kemampuannya, Lee juga merasa bertanggung jawab terhadap sesama pemainnya. Ia khawatir apakah semua orang mengikuti instruksi dan tetap aman, mencerminkan kualitas kepemimpinan serta sifat protektifnya terhadap kelompoknya. Ia merasa berterima kasih kepada Junong, yang dukungannya sangat penting dalam mengumpulkan yang lain untuk menyetujui rencana Lee. Insiden ini tidak hanya memperkuat kepercayaan Lee pada kemampuannya, tetapi juga mempertegas perannya sebagai pemain kunci dalam menavigasi tantangan menara. Kemunculan tiba-tiba jendela status yang melaporkan kematian seorang pemain membuat Lee terkejut. Napasnya terhenti, dan matanya membelalak karena tidak percaya. Tanah tampaknya tergelincir dari bawahnya saat ia bergulat dengan kemungkinan bahwa doppelganger mungkin telah membunuh pemain sungguhan. Yang lebih meresahkan lagi, ada kemungkinan bahwa pemain sungguhan telah menyerang yang lain, dipicu oleh kemarahan dan kebingungan. Lee bergegas lebih dalam ke hutan, bertekad untuk mengungkap identitas si pembunuh. Saat ia menavigasi dedaunan yang lebat, ia memanjat pohon untuk mendapatkan pandangan lebih baik dan berpotensi melihat aktivitas yang tidak biasa dari atas. Saat itu, pemberitahuan jendela status lainnya muncul, mengungkapkan bahwa pemain sungguhan lain telah terbunuh. Berita ini memperparah ketegangan serta urgensi situasi. Namun, pada saat yang sama, jendela status juga mengonfirmasi bahwa Lee telah berhasil menghilangkan doppelganger selama perburuannya. Saat berjuang untuk menemukan pembunuh di hutan lebat, Lee mendengar suara dari belakangnya. Ia berbalik dengan cepat dan melihat seorang pemain lain berdiri di dekat tubuh, menciptakan pemandangan yang mencurigakan. Instingnya mengatakan bahwa pemain ini pasti seorang doppelganger. Tanpa ragu-ragu, Lee bergegas ke arahnya dan menghilangkannya dengan satu serangan yang menentukan. Bernapas lega setelah konfrontasi, Lee berharap bahwa ia baru saja membunuh doppelganger yang bertanggung jawab atas pembunuhan baru-baru ini. Ia meluangkan waktu sejenak untuk memberi penghormatan kepada pemain yang jatuh di samping doppelganger, mengakui kenyataan pahit dari permainan yang mereka semua terjebak di dalamnya. Namun, saat Lee memeriksa luka pemain yang meninggal, ia menyadari bahwa tanda-tandanya tidak konsisten dengan yang dibuat oleh pedang panjangnya. Hal ini semakin membingungkannya. Tiba-tiba, ia mendengar tawa bergema melalui pepohonan. Ia mengalihkan perhatiannya ke sumber suara, dan melihat Kim Jong-un berdiri di kejauhan. Busurnya ditarik dan diarahkan langsung ke Lee Jang. Kesiapan untuk melepaskan anak panah menunjukkan lapisan ancaman lain di lingkungan yang mematikan ini. Saat Lee dengan cepat merunduk di balik pohon untuk berlindung dan mengamati situasi dengan saksama, dia mengenali sosok itu sebagai Kim Jong-un, yang menyadari anak panah tertancap di punggung Jang dan luka parah. Lee menyimpulkan bahwa Jong-un kemungkinan diserang oleh doppelgangernya sendiri, yang mendekat dengan hati-hati dengan pedangnya yang diturunkan. Lee mencoba meyakinkan Jong yang tampak panik, dengan mengatakan kepadanya bahwa tidak perlu takut. Meskipun sudah berusaha, Jong awalnya tidak dapat mempercayai Lee, yang berjuang dengan rasa takut bahwa dia mungkin menghadapi doppelganger lain. Setelah beberapa penjelasan dan persuasi, Jong mulai mengerti dan menerima bahwa Lee memang orang yang sebenarnya, bukan doppelganger lain. Namun, cobaan itu telah membebani dirinya dengan parah. Saat dia mulai rileks, lega telah menemukan sekutu sejati di Lee, kekuatannya habis, dan dia jatuh ke tanah, kehilangan kesadaran. John yang memperingatkan Lee agar waspada terhadap doppelgangernya sendiri, saat Lee membantu Kim Jong-un, yang terluka untuk maju. Jong-un mengungkapkan penyesalan atas kekacauan itu. Doppelgangernya telah menyebabkan kehancuran. Dengan penuh penyesalan, dia meminta maaf kepada Lee. Namun, Lee meyakinkannya dengan menekankan bahwa semua ini bukan salah Jong, dan bahwa kesalahan terletak pada desain manipulatif menara. Tiba-tiba, Junho dan Yeol muncul di kejauhan. Saat melihat Lee dan John Yang, wajah mereka berseri-seri dengan lega bercampur kesedihan atas pemain lain yang telah terbunuh. Yeol bergegas untuk mengobati luka Jang, siap menggunakan sihir penyembuhannya. Namun di saat yang kritis, Lee merasakan ada yang tidak beres. Dia menghentikan Yeol untuk mendekat dan menyatakan bahwa Junho dan Yeol adalah doppelganger. Tanpa ragu-ragu, para doppelganger mengungkapkan niat mereka yang sebenarnya dan bergerak untuk menyerang. Doppelganger Yeol maju ke arah Jong-un, kemungkinan bertujuan untuk mengeksploitasi keadaannya yang melemah, sementara Lee menemukan dirinya bertarung dengan doppelganger Junho. Saat Lee menavigasi pertarungan berbahaya ini, dia bingung mengapa semua doppelganger tampaknya berkumpul padanya. Namun,
Fokusnya menajam ketika dia menyadari bahwa dia belum melihat doppelganger Jong. Pikiran itu terus berputar di benaknya saat doppelganger Junho menyerang dari belakang. Lee berhasil menangkis serangan itu dan melangkah mundur. Namun, saat dia mencoba melompat ke depan untuk melarikan diri, dia merasakan anak panah terbang ke arahnya. Bereaksi dengan cepat, dia menghindar, meskipun anak panah itu masih menyerempetnya dan menimbulkan luka kecil. Saat berbalik untuk mengidentifikasi penyerangnya, Lee melihat Jong, bukan sebagai teman yang selama ini dia coba lindungi, melainkan sebagai pengkhianat. Jong tertawa keras pada kekacauan yang telah dia sebabkan. Dengan ekspresi mengancam di wajahnya, yang membuat Lee merinding hingga ke tulang, Jang mengejeknya. Sialan, sungguh disayangkan. Saya pikir saya telah mendapatkan skakmat. Beberapa saat yang lalu, ketika Lee membunuh doppelganger Kim, Kim Jong bersembunyi di balik pohon, menyaksikan semuanya. Pada saat itu, dia merumuskan rencana, di mana dia menggunakan anak panahnya sendiri untuk membunuh Kim Jonang. Sebelumnya, dia bekerja sebagai nelayan di Wanyang, dan hobinya adalah memancing manusia. Sekarang, para doppelganger dan Kim Jonang berdiri bersama, siap membunuh Lee. Sambil tersenyum, Kim Jang berkata, "Saya mungkin mengatakan beberapa hal terlalu cepat." Dia lalu bertanya kepada Lee, "Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu merasa pengkhianatan ini sia-sia atau marah?" Saat dia mengatakan ini, dia tertawa terbahak-bahak, tidak dapat menahan kegembiraannya. Lee tidak terpengaruh oleh kata-katanya dan merespons dengan tenang. "Aku bertanya-tanya kapan kamu akan menunjukkan warna aslimu. Sepertinya kamu gila." Mendengar kata-kata Lee, Kim Jong berpikir sejenak, lalu bertanya, "Apakah kau sudah tahu bahwa aku akan menusukmu dari belakang?" Lee tersenyum dan menjawab, "Aku bisa memeriksa jendela status orang lain." Dan dia mengetahui tentang peningkatan stat Kim Jong ketika dia membawanya dalam keadaan terluka, yang membuatnya curiga bahwa dia mungkin telah membunuh banyak orang. Sekarang, setelah mendengar ini, Kim Junong mulai merasakan rasa tidak nyaman merayap masuk, dan dia mulai menyodok Lee. Karenanya, Lee menyuruh Kim untuk tenang dan bertanya apakah dia melakukan semua ini hanya untuk emas dan poin stat. Setelah mendengar kata-kata Lee, Kim Jang tersenyum dan berkata, "Apakah aku perlu alasan di dunia yang indah ini? Jika aku membunuh orang, aku tidak hanya tidak dihukum, aku malah diberi hadiah." Berteriak pada Lee, "Bagaimana mungkin aku tidak membunuh siapapun?" Sambil menyerang dengan anak panah. Saat Lee mempercepat pergerakannya untuk menghindari anak panah itu, dia menyadari bahwa dia mengira Kim Junong mungkin memiliki suatu alasan untuk melakukan semua ini, tetapi dia salah. Sekarang, Lee mengerti bahwa Kim Jonang tidak lain adalah seorang pembunuh psikopat. Di tengah-tengah realisasi ini, dia nyaris menghindari anak panah lain yang melesat ke arahnya. Namun, sekarang Lee, para doppelganger, dan Kim Junong maju untuk bertarung. Menggunakan refleks cepat dan kelicikannya, Lee berhasil menyelamatkan dirinya dari serangan para doppelganger dengan kelincahan luar biasa. Memanfaatkan kesempatan ini, Kim Junong menyerang dari belakang dengan anak panah yang nyaris meleset dari Lee. Lee yang hampir berhasil mengelak, menyadari bahwa Kim Junong belum menunjukkan semua kartunya. Dia menghadapi kesulitan dalam melawan ketiga musuh ini. Salah satunya lincah, yang lain adalah petarung jarak dekat yang terampil, dan satu lagi adalah penyerang jarak jauh. Lee berkata kepada Kim Jong, "Aku tidak tahu bagaimana kau berhasil mengubah para doppelganger ke sisimu, tapi aku harus memuji persiapanmu." Sebagai tanggapan, Kim Jonang menjelaskan, "Jika aku mengejar ikan besar, aku perlu merencanakan ke depan untuk itu. Aku telah meluangkan waktu untuk mengamati dan merancang strategiku." Namun, alih-alih menunjukkan perhatian atau ketakutan, Kim Junong malah tertawa aneh dan menyeramkan. Bersiap untuk meluncurkan serangan baru dengan anak panahnya, dia menciptakan dua anak panah yang bersinar terang dari satu. Segera, dia meluncurkan serangan pada Lee dengan kedua anak panah itu, sementara doppelganger juga menyerangnya dari belakang. Lee menjadi benar-benar fokus, dan mampu merasakan segalanya dengan jelas. Dia mengaktifkan indranya yang sempurna, yang memungkinkannya membedakan statistik semua orang, bahkan dengan mata tertutup. Saat anak panah dan para doppelganger semakin dekat dengannya, dia dengan cepat bergerak, menargetkan petarung jarak dekat terlebih dahulu. Dengan strateginya sendiri, dia menyerang doppelganger Yol, dan dengan cepat mengalahkan keduanya sekaligus. Sekarang, dia menerima pemberitahuan melalui jendela status, bahwa ada 14 pemain, dan 11 doppelganger yang masih hidup.
Lee dan Kim Junong berdiri saling berhadapan, menciptakan suasana tegang di antara mereka. Saat Lee perlahan mendekati Kim Junong, detak jantung Kim bertambah cepat. Butiran keringat di dahinya dan kecemasannya terlihat jelas. Lee mengenali kekuatan sejati Kim Jong. Sebagai hasilnya, Kim Jong berlutut di hadapan Lee dengan ketakutan, memohon belas kasihan dan mengakui bahwa dia telah bertindak terlalu jauh. Dia terus-menerus meminta maaf, mengakui bahwa dia telah melewati batas setelah menyaksikan kekuatan Lee yang sebenarnya. Kehilangan kesabaran, dia menangis dan menggenggam tangannya bersama. Namun, tiba-tiba, Kim Junong menghunus anak panah dan mencoba menyerang Lee sambil tertawa. Dengan satu gerakan cepat, Lee mengakhiri serangan itu dengan pedangnya, tanpa kesulitan sedikit pun. Setelah kematian Kim Jang, jendela status mengonfirmasi bahwa seorang pemain telah membunuhnya. Lee tetap benar-benar tenang, merenungkan tindakannya dengan saksama setelah mengambil nyawa manusia lain dengan tangannya sendiri. Tiba-tiba, beberapa jendela status muncul di depannya, mengungkapkan informasi bahwa pembunuh bintang telah terbunuh, dan Lee memiliki kesempatan untuk mengklaim posisinya. Setelah membaca ini, Lee tertegun, dan jantungnya mulai berdebar kencang. Kabut berwarna merah mulai mengelilinginya. Informasi lebih lanjut dari jendela status mengungkapkan bahwa jika dia mengambil posisi pembunuh bintang, dia akan menerima buff untuk statistiknya serta dukungan dari para doppelganger, sebuah manfaat luar biasa. Warna merah secara bertahap memudar, dan sesosok mulai muncul dari kabut. Namun, Lee merasa sulit untuk melihat sosok itu dengan jelas. Menyadari bahwa yang muncul adalah Ratu Iblis, dia menutup matanya. Ketika asap menghilang sepenuhnya, Ratu Iblis muncul dan bertanya pada Lee apakah dia ingin menerima tantangan. Lee tertegun saat mendengar suaranya. Pada saat yang sama, dia juga mengerti bagaimana Kim Junong mampu memerintahkan para doppelganger. Jendela status lain muncul, menunjukkan daftar manfaat jika dia menerima tantangan, termasuk peralatan peringkat legendaris, keterampilan peringkat legendaris, peningkatan cepat poin stat, dan sifat eksklusif Star Killer. Namun, Lee berdiri diam di depan Ratu Iblis. Wajahnya berlumuran keringat dan kecemasan menyelimuti pikirannya. Dia bertanya-tanya mengapa dia tidak menyukai gagasan membunuh para doppelganger, tetapi tetap melakukannya, meskipun tahu mereka bukan manusia sungguhan. Dia juga menyadari bahwa mungkin akan tiba saatnya di masa depan, ketika dia harus melawan manusia sungguhan. Bahkan mungkin seseorang yang berpotensi menjadi Star Killer. Pikiran ini sangat mengganggunya. Gambar-gambar jendela status terus berputar dalam pikirannya, berulang kali. Perlahan, dengan kekhawatiran yang mendalam, Lee mulai mengulurkan tangannya untuk menerima tawaran Ratu Iblis. Sang Ratu juga mengulurkan tangannya, merasakan bahwa Lee mungkin bersedia menjadi Star Killer. Namun, pada saat-saat terakhir, Lee menolak permintaannya. Dia tidak ingin menjadi pembunuh psikopat seperti Kim Junong. Setelah beberapa saat, Lee mencapai lantai atas, di mana semua orang menunggunya. Saat melihatnya, mereka semua menjadi sangat senang. Kim Sang dengan polos bertanya kepadanya mengapa dia terlambat. Melihat perilaku aneh Kim Sang, Lee merasa bahwa dia mungkin telah menjadi seorang psikopat, tetapi dia tetap maju dan berterima kasih kepada semua orang karena telah mendengarkannya. Namun di antara mereka, ada banyak kekhawatiran, karena beberapa doppelganger masih berada di sana dan menyebabkan masalah. Mereka bertanya-tanya bagaimana cara membedakan mereka. Lee, setelah mendengarkan semua orang, pertama-tama berterima kasih karena telah mengikuti instruksinya. Namun pada saat itu, doppelganger Lee tiba di tempat kejadian. Melihat ini, semua orang menjadi sedikit gugup, karena mereka tidak yakin siapa yang harus dipercaya. Lee khawatir tentang sesuatu. Itulah sebabnya dia ingin membunuh doppelgangernya lebih awal. Tetapi dia tidak bisa karena Kim Junong telah bergerak. Saya tidak tahu, berdiri di sana dengan tenang. Seseorang bertanya kepada Lee apakah dia melakukan apa yang dia katakan sesuai dengan rencana, dan berapa banyak doppelganger yang dia bunuh. Lee tahu bahwa 8 orang meninggal. Beberapa adalah bagian dari geng, dan beberapa adalah pemain yang sudah mati. Jika dia memberitahu mereka ini, identitas semua doppelganger akan terungkap. Tetapi jika dia harus memberitahu mereka semua ini, dia harus membuktikannya, dan itulah mengapa semua orang akan mempercayainya. Namun, begitu Lee mulai mengungkapkan nama-nama doppelganger, doppelgangernya juga mulai mengulangi kata-kata yang sama. Ini mulai membuat Lee khawatir. Namun,
Doppelganger Li melangkah maju dan memberitahu semua orang bahwa Xiang dan Yol berada di kelompoknya di lantai pertama, dan mereka telah membangun banyak kepercayaan. Tetapi di antara doppelganger mereka, beberapa menyerang lebih dulu dan membunuh rekan-rekan mereka. Apa kemungkinan itu terjadi? Li yang asli tetap tenang, mengamati gerakan licik doppelganger yang menciptakan kebingungan di antara semua orang. Lebih jauh, doppelganger memberitahu Li bahwa jika apa yang dikatakan si palsu itu benar, Junong di sini akan menjadi doppelganger, yang berarti dia membunuh Jonang yang asli sendiri. Untuk meyakinkan semua orang tentang kata-katanya, dia memberitahu mereka bahwa Junong adalah pemain tingkat tinggi yang selalu meningkatkan moral mereka bersama dengan keberaniannya. Dia kemudian menambahkan, tidak hanya saya, tidak dapat membayangkan seseorang seperti dia mati. Untuk mendapatkan kepercayaan semua orang pada kata-katanya, dia bertanya, apakah Anda akan mempercayai saya jika saya mengaku melakukan pembunuhan? Doppelganger Li tidak tahu bagaimana Li membunuh Junong, tetapi dia memperhatikan ekspresi semua orang yang berdiri di sana, menyadari bahwa mereka mempercayainya. Sehingga, melanjutkan rencananya, dia memberi isyarat kepada Li sebagai doppelganger. Setelah mendengar ini, beberapa orang mengira Li yang asli adalah yang palsu dan mulai maju untuk membunuhnya. Tetapi Junho dengan bijak menjelaskan kepada semua orang bahwa itu tidak mungkin benar. Jika itu benar, maka kita semua akan palsu, katanya. Mereka mulai berdebat di antara mereka sendiri, karena tidak ada yang tahu apa kebenarannya. Li memanfaatkan kesempatan ini untuk bergerak maju. Dia memahami bahwa sekarang dia harus memberitahu semua orang bahwa dialah yang membunuh Jong, dan dia terus bergerak maju. Doppelganger Li, setelah mendengar ini, bertanya apakah dia telah menerima kekalahan. Li terus menjalankan rencananya dengan sempurna, menghunus pedangnya saat dia maju dan menyerang doppelganger yang mengaku sebagai Kim Jion. Dia menyatakan, bahkan doppelganger saya tidak tahu bahwa Kim Junong adalah pengkhianat. Doppelganger Kim Junong terluka dan jatuh ke tanah, meninggalkan semua orang yang berdiri di sana dengan heran. Doppelganger Li campur tangan, memberitahu Li bahwa dia tidak bisa melakukannya. Tetapi seseorang menyela dan bertanya, Jong adalah pengkhianat? Apa artinya itu? Mereka menyadari bahwa jika pernyataan ini benar, orang yang baru saja menebas Kim Jong pastilah yang asli. Karena ketika doppelganger membunuh manusia asli, semua orang diberitahu melalui jendela status. Ini mencegah siapapun membunuh orang lain dengan gegabah. Jika Li dapat membedakan antara yang asli dan doppelganger, dia dapat membuktikannya hanya dengan membunuh doppelganger. Namun, tidak ada yang mengerti bagaimana Li dapat mengklaim bahwa Junong adalah pengkhianat, terutama karena mereka percaya Junong tidak membunuh manusia. Untuk menjernihkan kebingungan mereka, Li menjelaskan bahwa Junong hanya berpura-pura baik dan telah menunggu saat yang tepat untuk menyerang manusia. Setelah mendengar ini, seorang gadis yang duduk di sana menjadi sangat marah karena dia ingat bagaimana Junong telah menyelamatkannya melalui misinya. Dengan kemarahan, dia berteriak dan bergerak maju untuk menyerang Li. Tetapi saat itu, sebuah panah ditembakkan ke arahnya dari belakang oleh doppelganger Kim Junyang. Hanya dengan satu tembakan dia jatuh. Menyaksikan ini, semua orang yang berdiri di sana terkejut dan membeku ketakutan. Melihat ekspresi gadis itu dan semua orang, doppelganger Kim Jang mulai tertawa sinis dari kejauhan. Inilah yang ingin kulihat, katanya. Tetapi tiba-tiba, seorang Seang, yang merupakan mantan anggota pasukan khusus, muncul dari semak-semak di belakang dan menyerangnya. Namun, Seang terluka parah dalam proses itu. Berjuang untuk bernapas, dia meminta maaf kepada Li karena meragukannya, dan bertanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Sekarang, semua orang menyadari siapa Li yang sebenarnya, dan mereka mulai mempercayainya. Mereka bertanya kepadanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Li melangkah maju dan berteriak kepada semua orang, aku akan memberitahumu rencana terakhirku. Tetapi saat itu, doppelganger Li melompat maju dengan teriakan, menghunus pedangnya, siap menyerang Li. Namun, Li mendengar suaranya dan segera menghentikan serangannya dengan pedangnya. Konfrontasi sengit terjadi di antara mereka. Sementara itu, Li menyarankan semua orang untuk bertarung dengan sekuat tenaga, sambil berteriak dan mendesak mereka untuk menaikkan level status mereka, sehingga mereka dapat mengalahkan doppelganger. Semua orang mengikuti instruksinya, dan mulai meningkatkan kekuatan mereka untuk membunuh doppelganger. Sesuai dengan rencana Li, mereka berhasil menyelesaikan misi tanpa korban. Namun,
Si Chang kembali ke lobi dalam keadaan kecewa, karena dia merasa dikhianati oleh anggota partinya, Junong. Li juga kecewa karena tujuannya adalah menyelamatkan semua orang dengan selamat dan menyelesaikan misi lantai 2. Tetapi dia juga khawatir tentang situasi di daerah lain. Karena tidak ada orang seperti dia yang membimbing mereka. Mungkin seseorang di sana juga telah menggunakan jalur pembunuh bintang. Li menyadari bahwa pertarungan yang akan datang mungkin menjadi lebih intens. Tetapi dia senang memiliki pemandu yang dapat membantunya. Meskipun levelnya rendah, dia bersumpah untuk terus menyelamatkan orang sebanyak mungkin selama mereka mendengarkannya. Tenggelam dalam pikirannya, Li disela oleh Si Chang, yang berterima kasih kepadanya atas bantuannya. Li memuji semua orang karena mengikuti rencananya. Melihat Si Chang, pemain lain berkumpul di sekitar, dan Xiang bertanya kepada Li tentang levelnya saat ini, bertanya-tanya bagaimana dia masih bisa berkontribusi begitu banyak. Dia juga menyarankan bahwa Li mungkin telah memperoleh kemampuan khusus, yang dapat menjadi alasan mengapa proses naik levelnya melambat. Li dengan penuh perhatian mendengarkan kata-kata Si Chang. Chang menyadari bahwa kesadaran Si Chang dan kemampuannya dalam mengambil keputusan sangat mengesankan, yang mungkin membantu mereka di masa depan. Melihat Si Chang membungkuk di depannya dan meminta maaf karena meragukannya, Li mencoba menghentikannya. Namun, Si Chang terus meminta maaf dan mengakui kesalahannya, lalu mempercayakan Li dengan tanggung jawab untuk memimpin semua orang maju. Li benar-benar senang mendengar ini dan tersenyum pada Si Chang. Pada saat itu, ada pengumuman di lobi melalui pengeras suara yang memberitahu semua orang tentang hadiah emas mereka. Berdasarkan kontribusi mereka, mereka menerima pemberitahuan melalui jendela status mereka, dengan beberapa mendapatkan 500 emas, sementara yang lain menerima 700. Namun, ketika Kim Sang menerima 2000 emas, dia menjadi sangat bahagia dan mulai berpose dengan kegembiraan, menunjukkan betapa kuatnya dia kepada semua orang. Li juga sangat senang melihat semua orang menerima hadiah emas mereka. Selain itu, dia merasakan kegembiraan setelah menerima bagiannya sendiri sebesar 12.500 emas. Jendela status kemudian muncul, memberitahu dia bahwa peringkat tokonya telah meningkat karena menerima lebih dari 10.000 emas, membuka beberapa item baru di toko. Namun, beberapa item masih tetap terkunci. Melihat ini, Li mengerti bahwa dia perlu meningkatkan peringkat tokonya jika dia ingin memperoleh barang langka. Sekarang, dia melihat barang-barang yang tidak terkunci dan mulai mempertimbangkan apa yang harus dia beli. Pertama-tama, dia meningkatkan level ilmu pedang dasarnya ke level 3, yang mengharuskannya menghabiskan sekitar 5.000 emas. Mengingat bagaimana dia pingsan setelah melakukan serangan tingkat tinggi di lantai 2, dia tidak merasa buruk menghabiskan emas, karena tampaknya itu harga yang wajar untuk serangan yang kuat. Dengan ini, pesta belanjanya berakhir. Setelah itu, dia berbagi 15.000 emas dengan Yol, tetapi Yol hanya menerima 2.000 emas. Namun, dia menjadi sangat senang. Wajahnya memerah karena kegembiraan. Di tengah kegembiraannya, dia dengan gugup bertanya kepada Li mengapa dia melakukan ini. Untuk menenangkannya, Li menjelaskan bahwa itu hanya hadiah untuk membantunya. Dia menekankan bahwa mereka berada di tempat di mana setiap orang perlu saling mendukung untuk bertahan hidup, atau mereka tidak akan dapat maju. Setelah mendengar kata-kata manis ini dari Li, wajah Yol menjadi lebih merah, dan dia tetap terdiam, hanya menatap Li. Melihat kepercayaan Yol padanya, Li merasa tersentuh. Setelah beberapa saat, dia memecah kesunyian. Air mata kebahagiaan mengalir di matanya, saat dia meyakinkan Li, bahwa dia akan membuat dirinya lebih kuat. Dengan tekad, dia memutuskan untuk meningkatkan kemampuan tangan penyembuhannya terlebih dahulu. Li juga mentransfer 200 emas ke Kim Sang, dan menyarankannya untuk meninggalkan perilakunya yang aneh, serta mulai melakukan perbuatan baik. Li tahu bahwa Kim Sang bisa sangat berguna, jadi dia ingin membuatnya kuat. Kim Sang sangat senang dan, dengan cara yang aneh serta air mata di matanya, berterima kasih kepada Li, lalu berkata, "Keinginanmu adalah perintahku mulai sekarang, kakak." Namun, Li siap untuk menguji ilmu pedang dasar level 3. Setelah beberapa saat, misi lantai ketiga mereka dimulai, yaitu Perang Pengepungan. Mereka semua diteleportasi ke tempat terpencil, di mana mereka melihat sebuah benteng di atas bukit batu. Hal ini membuat mereka semua bingung. Saat itu, jendela status muncul di depan mereka, meredakan kebingungan mereka. Jendela tersebut mengungkapkan bahwa mereka dapat bertemu pemain dari daerah lain untuk pertama kalinya dalam Perang Pengepungan ini. Selain itu,
Jendela status memberikan instruksi untuk misi mereka, yang merinci bahwa mereka harus menyerang dengan keterampilan dan menduduki altar dalam waktu 24 jam. Hukuman juga akan dijatuhkan jika misi gagal, meskipun spesifiknya masih belum diketahui. Lee dan teman-temannya juga menerima kristal pengembalian yang tiba-tiba muncul di tangan mereka, yang hanya dapat digunakan di lantai 3. Beberapa dari mereka mulai khawatir tentang secara tidak sengaja melukai pemain dari lantai lain, dan mereka juga berjuang untuk memahami tujuan dari kristal pengembalian. Namun, Lee dibiarkan bingung setelah membaca jendela status. Jadi, Lee memanggil Kim Sang dan memintanya untuk pergi memeriksa keterampilan. Kim Sang ragu-ragu pada awalnya, tetapi kemudian perlahan mulai mendaki bukit menuju altar, saat Lee menawarkan 100 emas untuk melakukannya. Lee ragu-ragu, karena dia tahu dari pemandu, bahwa jika ada yang mati di lantai 3, mereka dapat kembali ke titik awal menggunakan kristal pengembalian mereka. Kim Sang mencapai benteng dan berdiri di depan gerbang, berteriak keras kegirangan. Dia menggunakan daya tembakannya untuk menyerang gerbang dengan kuat. Akibatnya, beberapa retakan muncul di gerbang, dan karena serangan yang kuat, daya tahan gerbang turun menjadi 81%. Sang sangat senang melihat ini, dan mulai tanpa henti menyerang gerbang satu demi satu, sampai dia berhasil memecahkannya sepenuhnya. Namun, dia hanya memiliki waktu 2 detik untuk memasuki benteng, karena gerbang akan diatur ulang setelah itu. Saat Seang masuk, dia merasa gembira karena telah memecahkan gerbang, tetapi ketika dia melihatnya dipulihkan, dia merasa sedikit kecewa. Melihat sekeliling, dia melihat 2 penjaga di dinding benteng dan sekitar 10 orang di halaman, termasuk seorang gadis yang Seang curigai mungkin adalah altar. Merenungkan kata-kata Lee untuk tidak menyakiti siapapun di sana, Seang menyadari bahwa jika dia menyerang, itu akan mengungkapkan kekuatan kristal pengembalian kepada semua orang. Namun, Seang tidak memperhatikan kata-kata Lee dan terus maju untuk melenyapkan semua orang. Tetapi kemudian, dia tertembak, menyebabkan dia jatuh kembali. Darah mengalir, dan semua orang tampak kabur baginya. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Seorang gadis menembaknya lagi, dan dia kembali ke titik awal. Melihat Sang diselamatkan oleh Lee, dia merasa bersemangat dan tidak dapat mempercayai bahwa hal seperti itu bisa terjadi. Memperhatikan kata-kata Seong, Lee menyadari bahwa Seang yang juga dari kelas prajurit, tidak memiliki senjata. Mungkin, tim lain memperoleh senjata melalui manfaat yang diberikan oleh pembunuh bintang Ratu Iblis. Kesadaran ini membuatnya khawatir bahwa persaingan akan cukup sulit. Namun melihat kekhawatiran Lee, Yeol melangkah maju dan mendukungnya dengan berkata, "Aku bersamamu, jadi kamu tidak perlu khawatir." Setelah mendengar kata-kata itu, semua pemain yang berdiri juga mulai berteriak keras untuk meningkatkan moral. Lee pun menyatakan bahwa mereka semua bersamanya. Gelombang kebahagiaan kembali ke wajahnya, meningkatkan kepercayaan dirinya lebih lagi. Oleh karena itu, Lee mengumumkan bahwa dia akan berbagi rencananya dengan semua orang mulai sekarang. Setelah beberapa saat, malam tiba, dan seorang anak laki-laki terlihat menangis keras di antara kastil. Gadis yang sama yang menembaknya duduk di atasnya. Semua orang berdiri di sana, gemetar ketakutan dan diam-diam mengamati pemandangan itu, tidak berani